Dokter bilang saya baru saja kehilangan anak pertama karena kelelahan. Saya dirawat di rumah sakit selama sebulan penuh. Tidak ada satupun anggota keluarga suami yang datang. Tidak ada satupun telepon yang menanyakan kabar. Begitu saya menyeret tubuh yang lemah dan berdarah kembali ke gerbang rumah, ibu mertua saya mengenakan gaun sutra merah menyala, dengan kalung emas di leher, berdiri tepat di depan pintu, menunjuk ke arah saya. Bantuan 100 juta rupiah bulan ini. Kenapa belum kamu transfer sekarang baru lakukan apapun yang kamu mau? Saya tidak menangis. Saya hanya tertawa dingin. Melemparkan langsung ke wajahnya hasil USG pihak ketiga dan mengucapkan kata-kata tajam. 3 jam kemudian, dia dan suami saya yang tidak berharga diusir oleh preman dari villa milik saya sendiri dengan hutang 2 miliar rupiah. Apakah kalian tahu bagaimana saya membalas dendam saat saya terbaring sekarat di ranjang rumah sakit? Dinginnya hari-hari akhir musim dingin tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar di punggung saya. Saat ini saya baru saja turun dari taksi. Di tangan saya ada tas nilon murah berisi beberapa pakaian berbau obat antiseptik rumah sakit. Setiap langkah saya terasa berat. Rahim masih merasakan kontraksi yang menyakitkan setelah operasi kuret. Bayi kecil saya, darah daging saya yang belum sempat saya lihat, telah meninggalkan saya selamanya di meja kerja kantor. Setelah 3 malam saya tidak tidur, untuk bekerja keras mencari nafkah demi keluarga ini. 1 bulan 30 hari. Saya terbaring di ranjang serba putih dengan infus. Menangis sampai kedua mata bengkak. Kabur tidak bisa melihat langit-langit. Suami saya, Bima, memberi kabar bahwa dia sedang sibuk dinas luar negeri untuk kontrak besar. Menyuruh saya menyewa perawat sendiri. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, berpura-pura sakit. Mengeluh nyeri sendi lutut. Tidak bisa naik tangga rumah sakit. Saya percaya. Saya bodoh sekali percaya bahwa mereka benar-benar sibuk. Benar-benar sakit. Sampai setiap tanggal 5 setiap bulan. Pesan di ponsel saya. Muncul tulisan familiar dari ibu mertua saya. Sekarang tanggal 5. Mana uang belanja 100 juta rupiah? Ibu kamu sakit ya sakit. Tapi jangan sampai menunda pekerjaan. Tidak ada satupun kata yang menanyakan bagaimana nasib saya. Dia hanya peduli dengan mesin ATM bernama menantunya ini. Kenapa belum mengeluarkan uang bulan ini? Dan sekarang, ketika saya baru saja mendorong gerbang besi villa yang saya beli tunai dengan uang tabungan sebelum menikah. Pemandangan yang menyambut mata membuat saya mual. Tidak ada yang membantu saya masuk rumah. Ibu mertua saya, wanita yang mengeluh nyeri sendi lutut selama sebulan terakhir, berdiri bersedekap di depan ruang tamu. Dia memakai riasan tebal, bibir merah menyala, mengenakan gaun sutra yang saya beli dengan kartu bulan lalu. Di lehernya tergantung kalung mutiara yang berkilauan. Dia menatap saya dengan tatapan setajam pisau dari atas ke bawah. Seolah-olah saya adalah sampah yang baru saja terdampar di halaman rumahnya. Akhirnya pulang juga ya. Saya kira kamu mau pura-pura sakit di rumah sakit untuk menghindari pekerjaan rumah terus. Kenapa dirawat di rumah sakit sampai sebulan keguguran bayi kecil saja kok seperti mau mati? Pulang ya pulang saja. Jangan berdiri di halaman terus bikin repot. Saya tanya kamu. Bantuan 100 juta rupiah. Bulan ini kenapa belum kamu transfer? Transfer sekarang baru lakukan apapun yang kamu mau. Siang ini saya masih harus pergi ke pesta Bu Siti tetangga. Pakaian dan rambutmu berantakan begitu. Hati-hati lewat pintu belakang. Jangan sampai tetangga melihat nanti menggosip keluarga ini. Hadirin sekalian, ada saat-saat dalam hidup, rasa sakit fisik tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh kesadaran yang menakutkan. Dada saya terasa sesak. Air mata yang saya kira akan tumpah kini kering. Saya berdiri terpaku di tengah halaman. Melihat wanita parasit yang mengenakan perhiasan saya berdiri di rumah saya dan memaki kehilangan saya. Dia menyebut nyawa anak saya sebagai bayi kecil. Dia mencela saya membawa sial. Selama 3 tahun menjadi menantu, saya menanggung seluruh kebutuhan ekonomi.
Memberikan dia 100 juta rupiah setiap bulan agar dia bisa hidup seperti ratu di mata orang. Membiayai suami saya yang berlagak pengusaha agar bisa numpang hidup pada istri. Dan inilah yang saya terima. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara dingin yang masuk ke paru-paru membuat saya benar-benar sadar. Saya perlahan mengangkat kepala. Saya tidak lagi menunduk pasrah seperti bulan lalu. Saya melangkah naik 2 anak tangga. Mendekati Ibu Ratna. Saya tersenyum. Senyum tipis dingin yang menarik sudut bibir. Saya membuat Ibu Ratna tiba-tiba sedikit bergidik dan mundur setengah langkah. Ibu tanya mana uang bantuan 100 juta rupiah bulan ini. Kenapa? Saya bicara kamu tuli ya. Setiap bulan kamu harus kasih. Itu sudah jadi aturan rumah ini sejak kamu jadi menantu. Sekarang sudah tanggal 10. Kamu telat 5 hari. Saya kalah main domino jadi berhutang pada teman-teman. Kamu masih berani berdiri di sana dan tertawa keluarkan ponselmu. Transfer sekarang. Saya tidak akan transfer. Dan mulai detik ini, satupun uang receh tidak akan saya transfer ke ibu atau keluarga ini lagi. Kamu bilang apa kamu sudah gila ya? Dasar perempuan sialan. Kamu makan hati beruang di rumah sakit jadi berani kurang ajar pada ibu mertua. Kalau kamu tidak transfer uang, siapa yang akan menghidupi rumah ini? Siapa yang akan membayar cicilan mobil mewah untuk Bima pergi bertemu klien? Kamu kira kamu jadi direktur bisa menghasilkan sedikit uang jadi punya hak untuk merendahkan keluarga suami? Saya akan langsung telepon Bima. Saya suruh dia pulang dan mengusirmu dari rumah ini. Wanita yang tidak bisa melahirkan dan tidak tahu sopan santun. Ibu telepon saja. Cepat telepon. Bu. Tapi sebelum ibu menelepon anak kesayangan ibu itu, saya sarankan ibu segera naik ke kamar. Kumpulkan semua tas merek, perhiasan emas, dan pakaian yang sedang ibu kenakan. Karena saya tidak akan transfer 100 juta rupiah dan karena villa ini sudah saya jual tunai. Kamu bicara apa kamu menjual rumah? Kamu dapat hak dari mana menjual rumah ini? Ini rumah keluarga Budi. Keluarga saya. Kamu sudah gila ya rumah keluarga Budi? Keluarga ibu-ibu sudah tua jadi pikun ya sertifikat hak milik rumah ini atas nama saya sendiri? Adalah aset yang saya beli sebelum menikah. Anak ibu hanyalah seorang pria tidak punya apa-apa yang numpang hidup pada istri. Datang ke sini dengan koper lusuh. Saya punya hak untuk menjualnya dan pemilik baru akan datang serah terima rumah dalam waktu 3 jam. Saya melihat bibir merah menyala Ibu Ratna mulai bergetar. Matanya melotot. Napasnya tersengal-sengal. Kesombongan tadi seperti balon kempes. Tapi saya belum berhenti di situ. Pukulan terberat bukan pada rumah. Saya perlahan membuka resleting tas. Mengeluarkan selembar kertas A4 yang terlipat rapi dan melemparkannya tepat ke dada Ibu Ratna. Kertas itu jatuh berserakan di lantai. Itu adalah gambar janin berusia 4 bulan. Tapi itu bukan berita terburuk. Bu, perusahaan saya sudah memblokir semua kartu kredit tambahan yang digunakan anak ibu tanpa batas. Dan hasil USG bayi kembar selingkuhan yang sedang ibu sembunyikan itu sudah saya kirimkan langsung kilat khusus ke ayah kandungnya. Ibu dan anak kesayangan ibu bersiaplah pindah ke bawah jembatan untuk melayani satu sama lain. Ya Tuhan! Kamu menjebak keluarga saya. Hasil USG apa? Saya tidak tahu. Jangan menuduh sembarangan. Kamu memata-matai ibu mertua kamu adalah wanita ular beracun. Ibu tidak tahu ya bukti transfer uang 100 juta rupiah setiap bulan yang saya berikan kepada ibu. Ibu sisihkan 40 juta rupiah untuk menyewa apartemen mewah bagi selingkuhan anak. Ibu bernama Nia agar bisa menjaga kehamilan. Ibu kira saya mati di rumah sakit jadi tidak tahu ya ibu menggunakan uang keringat dan air mata saya. Uang darah saya untuk membiayai selingkuhan anak ibu. Ibu bersekongkol dengannya. Bilang pergi dinas luar negeri. Tapi sebenarnya ibu dan anak ibu membawa selingkuhan itu pergi periksa kehamilan VIP tepat pada hari saya sedang dirawat darurat untuk kuret. Ibu kira Tuhan tidak tahu. Bumi tidak tahu. Kalau begitu,
Kenapa dia hamil cucu pertama keluarga Budi ini? Kamu tidak bisa melahirkan. Kamu hanya sibuk mencari uang lalu keguguran. Jadi saya harus menyuruh anak saya mencari peneruskan. Kamu tidak tahu malu dengan rahimmu yang mandul. Kamu malah berani mengganggu keluarga saya. Saya akan mencabik-cabikmu. Dasar wanita sialan. Dia seperti binatang buas menerkam hendak menjambak rambut saya. Tapi saya sudah menduga. Saya menghempaskan tangannya dengan kuat. Kekuatan hempasan tidak terlalu kuat tetapi cukup tegas membuat dia kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di anak tangga. Saya melihat ke bawah. Tatapan mata saya saat itu pasti sedingin. Cucu pertama yang ibu puja-puja itu. Apakah yakin itu darah daging Bima? Ibu pergilah tes DNA sendiri. Ibu tahu ayah Sinia itu pekerjaannya apa? Dia adalah raja rentenir dan pemilik kasino di Surabaya. Menipu putri kesayangan raja agar hamil padahal belum bercerai dari istri. Berpura-pura menjadi CEO lajang sukses untuk menipu cinta dan uang. Ibu kira anak ibu masih bisa hidup untuk melayani ibu. Mungkin saat ini dia sudah dicincang habis oleh anak buah raja di suatu tempat. Tidak. Tidak mungkin. Kamu menipu saya. Kamu menipu saya. Bima anakku. Saya menyeringai. Membungkuk dekat telinga Ibu Ratna. Mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Suara tajam menggema di keheningan pagi yang hujan rintik-rintik. Belum selesai. Bu. Ibu ingat uang 1 miliar yang ibu pinjam diam-diam dari rentenir untuk bermain judi bulan lalu. Ibu selalu mengambil uang 100 juta rupiah dari saya untuk membayar bunga mencekik. Setiap bulan. Kan bulan ini saya sudah memutus uang itu. Saya juga sudah memberitahu alamat persis ibu kepada para penagih hutang. Ibu dengar suara mesin motor di luar gerbang perumahan. Mereka datang untuk menagih nyawa ibu. Ibu punya 3 jam untuk membereskan barang. Atau menunggu pemilik baru datang mengusir. Atau menunggu preman masuk dan memotong tangan ibu. Ibu pilih saja. Saya berbalik dan langsung masuk ke dalam rumah. Meninggalkan teriakan dan tangisan pilu Ibu Ratna yang menggema di belakang. Dia merangkak di tanah. Tangannya mencengkeram anak tangga. Mulutnya tidak henti-hentinya memaki lalu memohon. Tapi pikiran saya saat itu sudah membeku. Pengkhianatan yang paling parah ini telah membunuh menantu yang sabar di masa lalu dengan tangannya sendiri. Hadirin sekalian. Saat terbaring sendirian di ranjang rumah sakit. Ketika saya kebetulan membuka kamera keamanan di rumah untuk melihat apakah ada yang membawakan bubur untuk saya dan menemukan suami saya serta ibu mertua sedang berpelukan dengan wanita hamil lain tepat di ruang tamu rumah saya. Jantung saya hancur berkeping-keping. Saya pernah ingin memeluk kebencian itu dan melompat dari lantai 7 rumah sakit. Tapi kemudian saya menyadari mengapa korban penindasan. Korban pengkhianatan. Harus mati. Saya harus hidup. Hidup untuk membuka topeng menjijikan mereka dengan tangan saya sendiri. Hidup untuk menuntut kembali setiap rupiah darah saya. Apakah kalian penasaran dari mana datangnya uang 100 juta rupiah yang terkutuk itu dan seberapa sempurna kedok yang dipasang suami saya yang jahat itu untuk menjadikan saya mesin pencetak uang bagi keluarganya selama 3 tahun kisah? Ini harus kembali ke malam pernikahan yang mencekik itu. Dengan langkah gontai saya melangkah melewati ambang pintu ruang tamu. Meninggalkan di belakang saya tangisan pilu dan putus asa Ibu Ratna di halaman. Pintu kayu jati tertutup rapat. Mengunci semua keributan, kepalsuan, dan kekotoran keluarga itu di luar. Villa besar yang dihias mewah dengan perabot mahal yang diimpor dari Eropa. Tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Saya merosot duduk di lantai yang dingin. Memeluk wajah saya yang kurus dengan kedua tangan. Kalian tahu, ketika kemarahan yang memuncak telah berlalu, satu-satunya yang tersisa di hati seorang wanita yang baru saja kehilangan anak, dan kehilangan kepercayaan pada pernikahan. Hanyalah kehampaan tak berujung. Saya menangis tanpa suara. Air mata terus mengalir melalui sela-sela jari. Jatuh pahit ke lantai kayu fir. Dalam keheningan itu, perkataan ibu mertua tadi kembali terngiang di telinga saya seperti kutukan.
Bantuan 100 juta rupiah bulan ini kenapa belum kamu transfer 100 juta rupiah? Angka itu bagi banyak orang mungkin merupakan harta. Uang tabungan hasil keringat dan air mata selama setahun penuh. Bagi saya, itu adalah jerat tak terlihat yang mencekik leher saya. Menguras masa muda, menguras tenaga, dan akhirnya merenggut nyawa anak kecil saya selama 3 tahun penuh. Pasti saat ini banyak orang yang membaca kisah saya akan bertanya mengapa saya begitu bodoh sampai menyerahkan 100 juta rupiah setiap bulan ke tangan ibu mertua. Mengapa seorang wanita yang menjabat sebagai direktur penjualan, memiliki rumah, mobil, dan karier seperti saya, bisa begitu menyedihkan dipermainkan oleh seorang pria parasit dan seorang ibu mertua yang tamak? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus membalik halaman ingatan tentang hari pertama saya masuk ke dalam jebakan sempurna bernama keluarga Budi. 6 tahun lalu, saya bertemu Bima. Saat itu saya baru berusia 26 tahun. Menjabat sebagai manajer penjualan termuda di sebuah perusahaan properti besar. Saya punya paras, punya uang, punya kebanggaan. Seorang wanita yang merintis dari nol. Lalu Bima. Dia muncul dalam hidup saya seperti seorang pangeran. Keluar dari novel romantis. Bima tampan, bicara sopan, ramah, dan selalu mengenakan setelan jas rapi seorang direktur muda yang baru merintis usaha. Dia tahu cara memperhatikan hal-hal terkecil. Secangkir teh hangat saat saya lembur. Seikat bunga mawar impor mahal yang dikirim ke kantor tanpa ada acara khusus. Atau janji-janji tentang rumah tangga di mana dia akan melindungi saya seumur hidup. Wanita. Sekuat apapun di dunia bisnis. Jauh di lubuk hati selalu mendambakan bahu untuk bersandar. Saya menyerah pada serangan gencar dan sempurna itu. Bima membawa saya pulang untuk diperkenalkan. Ibu Ratna menyambut saya dengan hidangan mewah dan kata-kata manis yang mematikan. Dia menggenggam tangan saya. Matanya yang ramah berkaca-kaca. Mengatakan bahwa dia telah kehilangan suami sejak dini. Membesarkan Bima sendirian. Sekarang melihat, putranya menemukan wanita berbakat dan baik seperti saya. Dia merasa puas jika harus meninggal. Dia bilang rumahnya tidak kaya. Bima sedang menginvestasikan seluruh modalnya untuk membuka perusahaan jadi dia tidak punya apa-apa untuk saya selain kasih sayang. Kamu jadi menantu saya. Saya akan menganggapmu seperti anak kandung. Kalian berdua saling membantu dalam berusaha. Jika kekurangan apapun, saya akan menutupi. Hadirin sekalian, kata-kata itu benar-benar meruntuhkan semua pertahanan saya. Saya berasal dari panti asuhan. Tidak memiliki kasih sayang orang tua sejak kecil. Harapan terbesar dalam hidup saya adalah memiliki keluarga yang utuh. Memiliki seorang ibu yang bisa saya panggil ibu dengan arti sesungguhnya. Dan saya percaya secara membabi buta dan bodoh. Pernikahan berlangsung megah di restoran bintang 5 termewah di kota. Ucapan selamat berlimpah ruah. Ibu Ratna mengenakan kebaya bludru hitam dengan kalung emas berat di leher. Tertawa dan berbicara dari meja ke meja. Dengan bangga memamerkan menantu perempuannya yang seorang direktur. Namun, tidak ada satupun tamu yang tahu bahwa mulai dari uang muka restoran, uang gaun pengantin, uang cincin kawin, hingga kalung emas yang dikenakan Ibu Ratna di leher. Semuanya dibayar dengan kartu kredit saya. Bima berkata kepada saya dengan suara tercekat. Perusahaan saya sedang kekurangan uang tunai. Menunggu proyek cair. Kamu urus saja dulu. Nanti beberapa hari lagi uangnya cair. Saya akan ganti 10 kali lipat. Kita berdua ini sekarang satu. Uang siapapun sama saja. Sayang. Saya mengangguk sambil tersenyum bahagia. Berkata pada diri sendiri bahwa suami istri harus berjuang bersama. Tidak perlu memperhitungkan beberapa rupiah. Itu adalah kesalahan fatal pertama saya. Hanya sebulan setelah pernikahan, kedua keluarga harmonis mulai retak dan angka 100 juta rupiah resmi muncul. Suatu malam setelah saya selesai rapat larut malam dan pulang,
Bima dan Ibu Ratna sudah menunggu di ruang tamu. Wajah Bima terlihat cemas. Dia mengacak-acak rambutnya. Sementara Ibu Ratna terus menghela napas panjang. Melihat saya pulang. Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca menarik tangan saya duduk di sofa. Dia mulai memainkan drama tragis. Dia mengatakan, perusahaan startup Bima sedang diambang kebangkrutan karena mitra membatalkan kontrak. Jika tidak ada uang untuk mempertahankan sistem dan membayar gaji karyawan, Bima akan dipenjara karena penipuan dan penggelapan dana. Saya panik bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan. Bima menatap saya. Matanya memohon-mohon. Meneteskan air mata. Mengatakan, perusahaan membutuhkan aliran dana tetap setiap bulan untuk memutar modal. Setidaknya 100 juta rupiah setiap bulan selama 3 tahun untuk melewati masa sulit ini. Saya terdiam. Meskipun penghasilan saya tinggi. 100 juta rupiah tunai. Setiap bulan yang hilang tanpa ada harapan pengembalian modal adalah tekanan yang sangat besar. Saya ragu. Dan tepat pada saat saya ragu itu, Ibu Ratna melancarkan serangan manipulasi psikologis paling kejam. Dia berlutut di lantai tepat di depan saya. Membenturkan kepalanya ke lantai berulang kali. Sampai sekarang, saya masih ingat persis kata-kata yang dia teriakkan hari itu. Hana, saya mohon padamu, selamatkan suamimu. Dia adalah nyawa saya. Suami istri adalah takdir. Saat kesusahan baru saling membutuhkan. Kamu seorang direktur. Mencari uang semudah membalik telapak tangan. Kenapa kamu pelit dengan suamimu? Atau kamu tega melihat dia masuk penjara? Wanita sehebat apapun jika suaminya di penjara, bagaimana bisa menatap orang lain? Selamatkan dia. Saya bersumpah akan menjadi budakmu seumur hidup. Anggap saja uang 100 juta rupiah setiap bulan itu kamu berikan kepada saya untuk mengurus kebutuhan keluarga. Sisanya saya sisihkan untuk modal Bima. Saya mohon padamu. Seorang ibu mertua berlutut memohon kepada menantu. Seorang suami menangis memohon kepada istri. Bakti anak. Etika suami istri. Harga diri di masyarakat. Semuanya seperti batu-batu raksasa yang menindih rasio saya. Dalam sekejap kelemahan. Karena cinta buta dan rasa kasihan. Saya mengangguk setuju. Sejak anggukan takdir malam itu, saya secara resmi menandatangani hukuman mati untuk masa muda, kesehatan, dan kebahagiaan saya sendiri. Memasuki hari-hari di mana saya diperas tanpa ampun. Untuk memiliki 100 juta rupiah tunai yang ditransfer secara teratur kepada ibu mertua setiap tanggal 5 setiap bulan. Serta mempertahankan gaya hidup mewah untuk citra keluarga sukses yang digambarkan oleh Bima dan Ibu Ratna. Saya harus mengorbankan nyawa saya sendiri. Apakah kalian tahu konsep bekerja sampai mati? Itu seperti apa? Itu bukan hanya ungkapan berlebihan. Itu adalah kenyataan pahit yang saya alami setiap hari. Setiap jam. Setiap menit selama 3 tahun penuh. Ketika orang-orang terlelap dalam tidur nyenyak di kasur empuk dan selimut hangat, saya sedang tertunduk di setir mobil. Menyetir sepanjang malam keluar kota untuk bertemu klien. Mabuk-mabukan. Bernegosiasi setiap meter persegi tanah proyek. Ketika orang-orang menikmati secangkir kopi pagi di akhir pekan bersama keluarga, saya mengurung diri di ruang kerja. Mata merah padam. Tangan memegangi perut yang kejang karena sakit maag. Satu tangan mengklik mouse untuk memperbaiki laporan keuangan. Satu hari saya dimulai dari jam 6 pagi dan berakhir jam 2 atau 3 pagi hari berikutnya. Waktu tidur, saya tidak pernah lebih dari 4 jam. Kopi hitam pekat dan obat maag menjadi teman terdekat yang menjaga detak jantung saya. Saya memikul target penjualan seluruh cabang perusahaan. Setiap kontrak yang saya tanda tangani. Setiap komisi yang saya terima. Semuanya dipenuhi keringat dan darah. Ada kalanya saat menjamu klien. Saya dipaksa minum alkohol sampai muntah empedu di toilet. Tapi hanya 5 menit kemudian harus merias ulang. Keluar dan tertawa riang. Untuk mendapatkan tanda tangan klien,
Saya bekerja keras seperti sapi gila tanpa lelah. Mengapa? Karena di belakang saya ada lubang raksasa bernama tunjangan keluarga suami. Cukup saya beristirahat sehari. Bulan itu penjualan turun. Dari mana saya bisa mendapatkan 100 juta rupiah untuk ditransfer ke rekening Ibu Ratna? Dan kenyataan pahitnya apa kalian tahu? Saat saya menjual nyawa di dunia bisnis, menanggung omelan atasan, tekanan dari pesaing, suami saya yang tercinta dan ibu mertua saya yang munafik menjalani hidup seperti para bangsawan, Bima, dengan gelar CEO perusahaan startupnya. Pagi-pagi bangun jam 9. Merapikan rambutnya, yang licin. Menyemprotkan parfum Tom Ford mahal. Mengenakan setelan merek yang saya beli dengan kartu kredit saya. Mengendarai Mercedes yang juga saya cicil setiap bulan. Pergi ke lapangan golf mewah untuk bersosialisasi mencari investor. Perusahaannya sebenarnya hanyalah kedok kosong. 3 tahun tanpa bisa menandatangani satupun kontrak yang menguntungkan. Karyawan hanya 3-4 orang yang semuanya kerabat yang menganggur dan hanya duduk-duduk saja. Tapi di media sosial, Bima selalu tampil dengan citra pengusaha sukses. Filosofi bisnis yang mengagumkan. Berbicara tentang moralitas mencintai istri dan menyayangi anak yang manis seperti gula batu. Dan Ibu Ratna. Sejak menerima tunjangan 100 juta rupiah setiap bulan, dia berubah total. Dari seorang janda yang mengenakan pakaian kain sederhana, dia menjadi nyonya terkemuka di lingkungan villa. Dia pergi spa, krimbat seminggu 3 kali, bermain domino dan kalah puluhan juta. Setiap hari tanpa berkedip. Dia mengenakan pakaian sutra dan brokat. Mengadakan pesta teh mewah di ruang tamu rumah saya untuk pamer kepada teman-teman lamanya. Saya pulang kerja jam 10 malam. Perut lapar. Tubuh lemas. Tapi begitu masuk rumah, saya melihat pemandangan medan perang yang berserakan kulit biji bunga matahari, puntung rokok, dan suara tawa nyaring teman-teman ibu mertua. Tidak ada satupun hidangan yang disisihkan untuk menantu yang menghidupi seluruh keluarga ini. Dia hanya melirik saya lalu berkata, "Hana, kamu sudah pulang. Di kulkas masih ada beberapa potong ikan balado dari kemarin. Panaskan sendiri dan makan. Sekalian bereskan ruang tamu untuk saya. Hari ini saya main kartu pinggang pegal sekali." Daya tahan manusia ada batasnya. Tubuh saya mulai memprotes. Rambut saya rontok dalam jumlah besar setiap kali keramas. Berat badan menurun drastis. Dari seorang gadis 52 kilogram yang berisi, saya menjadi kurus dan pucat hanya tersisa 40 kilogram. Sakit kepala terasa menusuk seperti dipukul palu. Menstruasi tidak teratur sampai terkadang 3-4 bulan tidak datang. Dokter memperingatkan bahwa saya berada di ambang kelelahan fisik dan mental. Tetapi saya tidak berani berhenti. Saya takut tatapan kecewa Bima. Saya takut omelan dan tangisan Ibu Ratna. Saya terjebak dalam citra istri sempurna yang saya ciptakan sendiri. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Seolah-olah cahaya penyelamat dalam hidup saya yang gelap. Saya mengetahui bahwa saya hamil. Hari saya memegang alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah terang. Tangan saya bergetar hebat. Air mata mengalir karena kebahagiaan yang luar biasa. Saya berpikir bayi ini akan menjadi ikatan motivasi bagi Bima untuk bekerja. Alasan bagi saya untuk meminta Ibu Ratna mengurangi beban ekonomi agar saya bisa menjaga kehamilan. Dengan gembira saya membawa hasil USG untuk memberi kabar gembira kepada keluarga suami saat makan malam. Tapi reaksi mereka begitu kejam dan dingin sampai membuat saya tertegun. Mendengar kabar saya hamil, Bima hanya berhenti makan selama 2 detik. Lalu mengucapkan satu kalimat pendek. "Oh, begitu? Kalau begitu hati-hati ya. Jangan terlalu banyak bergerak. Saya sedang sibuk dengan perusahaan. Tidak ada waktu untuk menemanimu periksa. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum bahagia seorang calon ayah untuk pertama kali." Lalu Ibu Ratna dia melirik hasil USG lalu mendengus dingin. "Hamil ya melahirkan saja.
Wanita mana yang tidak melahirkan? Seolah-olah hanya kamu yang bisa hamil. Ingat, jaga kesehatan dan terus bekerja. Perut belum besar kan belum perlu istirahat. Kalau kamu cuti melahirkan terlalu cepat. Siapa yang akan mengurus keuangan rumah ini? Siapa yang akan mengurus modal Bima? Jangan alasan hamil jadi malas memotong uang saya. Kalau bayi itu bisa hidup ya hidup. Itu rezeki dari Tuhan. Kalau mual dan lelah ya tahan saja. Setiap kata dari ibu mertua saya seperti pisau tajam yang mengiris hati saya. Saya hamil cucu perempuannya. Darah daging anaknya. Tapi di mata dia, saya tidak lebih dari mesin reproduksi. Alat pencetak uang yang tidak boleh rusak. Rasa sesak naik ke kerongkongan. Tapi demi anak, saya menelan air mata. Saya berjanji pada diri sendiri. Sedikit lagi saya akan mengumpulkan uang untuk masa depan anak. Saya memeluk perut yang semakin membesar. Terus bekerja keras dengan intensitas tinggi. Menanggung tekanan yang luar biasa. Dan saya tidak tahu bahwa kesabaran dan keras kepala itu telah mendorong nyawa kecil di perut saya ke ambang kematian. Sekaligus tanpa sengaja merobek topeng kemunafikan ibu mertua saya. Ketika kehamilan memasuki bulan ketiga, tubuh saya mulai sangat lelah. Mual dan muntah menyiksa saya siang dan malam. Saya makan apa saja pasti muntah. Seluruh tubuh saya selalu lemas, seperti tidak punya tenaga sedikit pun. Perusahaan juga sedang memasuki masa kejar target penjualan akhir tahun. Tekanan pekerjaan berlipat ganda. Minggu itu, untuk menangani masalah ganti rugi kontrak untuk klien besar, rekening pribadi saya sangat berkurang. Saya tidak bisa mendapatkan uang tunai tepat waktu. Besok adalah tanggal 5. Hari di mana uang 100 juta rupiah harus tersedia di rekening Ibu Ratna. Malam itu, Bima bilang pergi, menjamu klien dan tidak pulang. Jam 11 malam, saya melangkah keluar dari kamar mandi. Tangan memegangi perut yang sedikit kram. Ibu Ratna sedang memakai masker wajah, sambil menonton drama Korea di sofa mahal di ruang tamu. Suara TV yang keras membuat kepala saya pusing. Saya mendekat, berusaha menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. Selama 3 tahun ini saya belum pernah menunda pembayaran uang ini satu hari pun. Saya berpikir bagaimanapun, saya sedang hamil cucu perempuannya. Meminta keringanan 1 bulan di saat sulit. Pasti dia akan mengerti. Betapa menyedihkan kepolosan saya. Ibu, saya ada yang ingin dibicarakan sedikit. Boleh tidak? Ada apa kamu baru pulang kerja tidak tidur? Keluar dan berdiri lesu seperti hantu begitu. Kenapa uang gaji bulan ini sudah diterimakan besok tanggal 5? Transfer segera ke saya. Besok pagi saya ada janji pergi membeli kursi pijat dengan Ibu Siti. Ibu, bulan ini perusahaan saya ada sedikit masalah. Aliran dana saya sedang tertahan untuk menangani risiko klien. Ditambah biaya periksa kehamilan akhir-akhir ini mahal. Saya juga mual sekali jadi harus beli obat penguat. Ibu izinkan saya bulan ini hanya transfer 30 juta rupiah saja untuk biaya hidup dan makan di rumah. Boleh tidak bulan depan setelah komisi cair? Saya akan mengganti modal Mas Bima. Dia bilang akhir-akhir ini tidak terlalu mendesak. Saya belum selesai bicara. Ibu Ratna sudah melompat berdiri. Masker wajahnya jatuh ke pangkuan. Menampakkan wajah aslinya yang keriput karena marah. Dia langsung melempar remote TV ke meja dengan suara keras. Matanya melotot menatap saya seperti melihat musuh. Kamu bilang apa 30 juta rupiah? Kamu mau mengusir ibu mertuamu dengan beberapa rupiah receh begitu? Kamu anggap saya pengemis atau apa sampai kamu menawar? Bukan begitu, Bu. Saya tidak menawar. Bulan ini saya benar-benar sangat kekurangan. Saya sedang hamil. Kesehatan saya sangat lemah. Dokter bilang ada ancaman keguguran jadi harus disuntik obat penguat kandungan yang sangat mahal. Ibu mengerti saya bulan ini ya? Bu, 3 tahun ini saya tidak pernah membuat ibu kekurangan 1 rupiah pun. Kan jangan bawa-bawa kehamilanmu untuk jadi tameng di depan saya.
Dulu waktu saya melahirkan Bima, saya masih ke sawah membajak sampai muka kotor. Makan nasi lauk ubi masih bisa melahirkan. Bayi 6,7 kilogram. Kamu baru hamil sedikit saja sudah bikin masalah suntik sana-sini. Uangmu ini tertahan itu urusanmu. Uang saya ya kamu harus keluarkan sampai cukup. Kamu kira 30 juta rupiahmu itu besar sekali, kalau kamu tidak memberi 100 juta rupiah. Bulan ini cicilan mobil Bima, siapa yang bayar uang sosialisasi dan pesta? Saya siapa yang urus? Kamu mau keluarga ini dicemooh di depan orang karena punya menantu yang pelit dan kikir ibu. Saya menantu ibu. Saya sedang mengandung darah daging keluarga Budi. Uang mobil Mas Bima adalah mobil atas namanya. Dia harus mencari uang sendiri untuk membayar cicilannya. Kenapa saya sedang sakit? Kamu lelah. Ibu tidak menanyakan kabar sedikit pun. Hanya membuka mulut meminta uang. Meminta uang. Dan meminta uang. Sebenarnya di rumah ini. Saya ini istri. Menantu. Atau sapi perah yang ibu perah susunya aha. Akhirnya kamu menunjukkan ekor serigalamu ya. Kamu pelit uang dengan keluarga suami. Kan, saya kasih tahu kamu. Hana. Wanita yang masuk rumah ini tidak bisa mengurus keuangan ya buang saja. Kamu kira Bima mencintai wajahmu itu, kalau tidak ada uangmu untuk mengisi rumah ini? Kamu pikir kamu punya hak berdiri di sini menyebut dirimu menantu saya wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki? Tidak bisa membawa uang pulang ya cuma sampah. Jangan kira kalau sudah hamil jadi bisa seenaknya menginjak-injak saya. Saya bilang satu ya satu. Besok kalau tidak ada 100 juta rupiah utuh di rekening, kamu angkat kaki dari rumah saya. Jangan salahkan saya ya. Saya berdiri terpaku seperti patung. Setiap perkataannya menusuk hati saya lebih sakit dari ribuan pisau. Topeng ibu mertua yang ramah. Menganggap menantu seperti anak kandung. Telah jatuh sepenuhnya. Memperlihatkan kebenaran yang kejam dan kotor. Ternyata nilai saya dalam keluarga ini hanya diukur dengan tumpukan uang pecahan 500.000 rupiah. Tanpa uang, saya tidak ada artinya. Perut saya terasa kram. Sakit menusuk. Saya memegangi perut. Mengatupkan bibir sampai berdarah agar tidak menangis di depan wanita berhati dingin itu. Saya tidak membantah lagi. Berdebat dengan orang yang hanya tahu uang adalah penghinaan bagi diri saya sendiri. Saya berbalik. Melangkah gontai menaiki tangga. Meninggalkan di belakang saya suara makian nyaring Ibu Ratna yang menggema dari ruang tamu. Dasar wanita tidak tahu malu. Punya sedikit uang saja sudah merasa hebat. Besok kalau saya tidak melihat notifikasi transfer, saya akan panggil Bima pulang untuk mendidik istrinya. Malam itu saya tidak tidur. Terbaring sendirian di kamar tidur yang luas dan sepi. Memegangi perut yang terasa sakit. Saya baru menyadari betapa gagalnya saya. Untuk mendapatkan 100 juta rupiah yang akan ditransfer kepada Ibu Ratna keesokan paginya, saya harus melakukan sesuatu yang akan saya sesali seumur hidup. Saya mengirim pesan kepada klien untuk mengambil proyek penanganan bad debt yang sangat kompleks dan berjanji akan menyelesaikan rencana dalam waktu 3 hari untuk mendapatkan uang muka komisi. Saya harus menggunakan nyawa saya sendiri, dan nyawa anak saya untuk ditukarkan dengan kedamaian semu di neraka bernama keluarga suami itu. Dan harga yang harus dibayar datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang saya bayangkan. Keras kepala dan kebutaan itu membawa saya ke sore yang menentukan dan berdarah di kantor perusahaan. Saya memejamkan mata erat-erat. Berusaha mengusir kenangan mengerikan tentang 3 malam tidak tidur yang saya habiskan untuk proyek bad debt itu. Tapi gambaran-gambaran itu terus menghantui saya seperti hantu. Untuk mendapatkan 100 juta rupiah sebagai upeti kepada ibu mertua. Saya bekerja seperti mesin yang remnya putus. 4 gelas kopi hitam pekat setiap hari. Kotak bekal dingin yang dimakan terburu-buru. Pukul 2 pagi. Dan pil pereda nyeri lambung yang ditelan cepat tanpa air. Saya mengabaikan semua tanda peringatan dari tubuh saya. Nyeri tajam yang samar-samar di perut bagian bawah. Kelelahan yang luar biasa yang menyebar di setiap serat otot. Dan bahkan bercak darah pucat yang muncul di pakaian dalam.
Saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanyalah reaksi normal kehamilan. Bahwa setelah proyek ini selesai dan komisi diterima, saya akan mengajukan cuti untuk menjaga kehamilan. Kecelakaan dan tekanan uang telah membutakan akal seorang ibu. Sore hari keempat. Setelah mengirim laporan terakhir kepada klien dan menerima notifikasi bahwa uang muka telah ditransfer ke rekening, saya menghela napas lega. Saya dengan cepat mengoperasikan ponsel. Langsung mentransfer 100 juta rupiah ke rekening Ibu Ratna. Perasaan lelah yang luar biasa menghampiri. Saya menundukkan kepala di meja kerja. Berniat tidur sebentar sebelum membereskan barang-barang untuk pulang. Saat itulah mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Nyeri kram yang menusuk perut bagian bawah membuat saya terbangun. Nyeri itu tidak seperti kram perut biasa. Rasanya seperti ribuan pisau tajam menusuk dan mengiris rahim saya terus-menerus. Saya memegangi perut erat-erat. Membungkuk. Tidak bisa mengeluarkan suara minta tolong. Keringat dingin membanjiri dahi. Punggung saya terasa dingin sekali. Saya terhuyung-huyung berdiri. Berniat keluar kamar untuk memanggil rekan kerja. Tetapi kedua kaki saya benar-benar kehilangan kendali. Saya jatuh terduduk di lantai berkarpet kantor. Tepat pada saat saya jatuh, cairan hangat kental mengalir keluar dari bagian bawah tubuh saya. Saya mengulurkan tangan dan ketika saya mengangkat tangan yang gemetar di depan wajah, warna merah cerah menyala di mata saya. Darah. Sangat banyak darah. Itu membasahi gaun hamil yang saya kenakan. Bercak-bercak di karpet berwarna terang. Kepanikan yang luar biasa menyelimuti saya. Tolong saya. Tolong anak saya. Saya terengah-engah dengan napas terputus-putus. Tetapi suara yang keluar terlalu lemah. Saya berusaha meraih ponsel yang jatuh di meja. Menekan nomor untuk menelepon Bima. Jantung berdebar kencang. Saya berharap dia mengangkat telepon. Tetapi yang menjawab hanyalah suara hampa dari operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Saya terus menelepon Ibu Ratna. Sekali. Dua kali. Telepon berdering. Lalu terputus tiba-tiba. Dia menutup telepon. Saya menelepon lagi. Tetapi nomornya sibuk. Dia memblokir nomor saya. Air mata saya mengalir deras. Bercampur dengan keringat dan darah. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan rasa dingin dan kesendirian yang luar biasa di dalam hati. Di tengah hidup dan mati. Suami yang saya punggungi. Ibu mertua yang baru saja saya berikan 100 juta rupiah uang darah. Tidak ada satupun yang peduli dengan hidup mati saya. Untungnya, asisten saya masuk ruangan untuk meminta tanda tangan dokumen dan menemukan saya tergeletak di genangan darah. Teriakan ngeri darinya menggema di seluruh kantor. Segala sesuatu setelah itu terjadi secepat film lambat. Saya dibawa ke ambulans. Suara sirene yang memekakan telinga memecah keheningan sore yang remang-remang. Di sekitar saya terdengar suara perawat saling memanggil. Lampu sorot ambulans yang menyilaukan. Tetapi tangan saya masih memegangi perut erat-erat. Mulut saya terus memanggil nama anak saya tanpa sadar. Di ambulans itu, saya terbaring sendirian. Tanpa ada satupun tangan anggota keluarga yang menggenggam tangan saya untuk memberi semangat dan penghiburan. Sesampainya di rumah sakit, para dokter dengan cepat membawa saya ke ruang gawat darurat. Semua upaya menjadi sia-sia. Janin sudah keluar dari rahim. Saya mengalami pendarahan hebat karena terlalu banyak bekerja dan stres yang berkepanjangan. Dokter meminta saya menandatangani surat persetujuan untuk melakukan prosedur kuretase segera untuk menyelamatkan nyawa saya. Tangan saya gemetar. Memegang pulpen seolah-olah memegang balok timah ribuan kilogram. Menandatangani tulisan itu berarti saya sendiri yang merenggut harapan untuk menjadi seorang ibu. Saya sendiri yang mengakhiri nyawa anak yang saya dambakan. Saya selesai menandatangani lalu pingsan diiringi suara dentingan alat-alat medis yang dingin. Ketika saya terbangun, hari sudah pagi. Bau antiseptik menyengat hidung. Saya terbaring di ruang pemulihan intensif. Perut bagian bawah masih terasa nyeri samar-samar.
Tapi rasa sakit terbesar adalah kekosongan di tubuh dan di dalam hati. Saya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Asisten saya sudah minta izin pulang semalam. Hanya tersisa saya sendirian di ranjang rumah sakit. Saya mengambil ponsel. Masih tidak ada satu pun pesan dari Bima. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Ibu Ratna. Saya mengirim pesan kepada Bima. Hanya beberapa kata. Saya keguguran. Sedang di rumah sakit X. Setengah jam kemudian, dia membalas. Saya sedang sibuk dinas luar negeri. Proyek sedang dalam tahap penting, tidak bisa terbang pulang. Kamu sewa perawat sendiri ya? Uang akan saya transfer nanti. Saya membaca pesan itu sambil tertawa dalam air mata. Anak kandungnya baru saja meninggal. Tetapi dia hanya membalas dengan beberapa baris pesan yang tidak berperasaan. Saya menelepon ibu mertua. Kali ini dia mengangkat telepon. Ibu, saya keguguran. Sedang di rumah sakit. Ibu bisa datang sebentar, keguguran. Sudah dibilangkan. Hanya sibuk mencari uang. Tidak tahu menjaga diri. Saya sedang sakit sendi lutut. Tidak bisa bergerak naik turun tangga rumah sakit. Nanti saya mati. Bima bilang dia sedang dinas. Kamu sewa orang sendiri saja untuk merawat. Sakit ya? Tanggung sendiri. Saya sudah tua, tidak bisa melayani. Dia menutup telepon dengan terburu-buru. Saya menatap layar ponsel yang sudah mati. Sungguh konyol. Kemarin saat dia memaksa saya mentransfer 100 juta rupiah. Dia masih berdiri bertolak pinggang memaki-maki saya tanpa henti. Tapi hari ini mendengar kabar menantunya keguguran dan dirawat di rumah sakit. Dia tiba-tiba sakit sendi lutut, tidak bisa bergerak. Kekejaman mereka telah mencapai batas kesabaran saya. Dan saya tidak tahu bahwa perjalanan dinas suami saya ke luar negeri dan penyakit sendi lutut ibu mertua saya sebenarnya hanyalah sandiwara kotor untuk menutupi kejahatan menjijikan yang akan segera saya ungkap. Bulan-bulan saya dirawat di rumah sakit untuk perawatan pasca operasi dan pemulihan kesehatan setelah pendarahan adalah masa paling gelap dalam hidup saya. 1 bulan penuh. Saya terkungkung dalam ruangan yang sesak dengan bau antiseptik. Rintihan pasien di kamar sebelah. Dan kesendirian yang menakutkan. Saya tidak menyewa perawat seperti yang dikatakan Bima. Saya ingin sendiri menanggung rasa sakit ini. Ingin membiarkan rasa dingin ini meresap ke setiap sel. Mengingatkan saya akan kebodohan dan kelemahan saya di masa lalu. Wanita-wanita yang keguguran dan dirawat di kamar yang sama dengan saya. Ada yang ditemani suaminya yang menyuapi bubur 1 sendok demi 1 sendok. Ada yang ditemani ibu kandung. Ibu mertua. Yang memijat tangan dan kaki dengan penuh perhatian. Sedangkan saya merangkak dari tempat tidur ke kamar mandi. Mengganti pembalut sendiri. Membeli porsi nasi kotak rumah sakit yang hambar dan menelan begitu saja. Kadang-kadang melihat air mata kepedihan dari para suami di kamar sebelah saat istri mereka kesakitan. Saya membalikkan badan ke dinding dan menangis membasahi bantal. Saya pernah mengabdikan diri sepenuhnya. Menanggung seluruh keluarga Budi. Tapi saat saya jatuh ke jurang terdalam, tidak ada satupun yang mengulurkan tangan untuk menolong. Tapi rasa sakit fisik kemudian menghilang. Yang membunuh saya setiap hari adalah kecurigaan yang mulai tumbuh di benak saya. Pada hari ke-10 saya dirawat. Saya membuka Facebook untuk menghabiskan waktu. Kebetulan saya melihat sebuah foto yang diunggah oleh sepupu Bima. Foto itu diambil di sebuah pesta syukuran rumah baru yang mewah. Dan di sudut foto, saya mengenali sesosok yang familiar. Itu Bima. Pria yang mengatakan bahwa dia sibuk bernegosiasi proyek di luar negeri. Ayah yang baru saja kehilangan anak kurang dari 10 hari. Mengenakan kemeja merek. Memegang gelas anggur. Tersenyum ceria berdiri di samping wanita lain. Saya memperbesar foto itu. Wanita yang berdiri di samping Bima sangat muda. Mengenakan gaun baby doll yang menyembunyikan perutnya. Matanya menatap Bima dengan penuh cinta. Darah dalam tubuh saya seolah mendidih. Saya langsung menelepon sepupu Bima.
Pura-pura menanyakan tentang pesta itu. Dia ragu-ragu sebentar lalu menjawab terbata-bata bahwa itu adalah pesta syukuran rumah baru seorang teman. Bima hanya mampir sebentar lalu pergi. Tapi insting seorang istri ditambah dengan sikap dingin dan kejam selama ini, memberitahu saya bahwa kebenarannya tidak sesederhana itu. Saya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Saya membuka aplikasi kamera keamanan villa di ponsel. Dulu, saya memasang kamera di ruang tamu dan di gerbang untuk memantau rumah saat saya dinas. Sejak dirawat di rumah sakit, saya tidak punya waktu untuk melihat-lihat lagi. Saya memutar ulang kamera tepat pada hari saya keguguran. Hari di mana saya tergeletak di genangan darah di kantor dan menelepon ibu mertua tetapi dia tidak mengangkat telepon. Pemandangan yang muncul di layar ponsel, seperti tikaman pisau mematikan tepat ke jantung saya. Pada pukul 3 sore hari itu, Ibu Ratna, wanita yang mengeluh sakit sendi lutut tidak bisa bergerak, mengenakan pakaian sutra mewah, membawa tas Chanel saya, tersenyum ceria membuka pintu menyambut Bima masuk rumah. Yang datang bersama Bima tidak lain adalah wanita muda yang mengenakan gaun baby doll di foto syukuran rumah baru itu. Dia berjalan tertatih-tatih. Tangannya memegangi perut buncit, seperti orang hamil beberapa bulan. Bima memapah wanita itu duduk di sofa kulit mahal. Ibu Ratna dengan cepat berlari ke dapur, membawakan semangkuk sup sarang burung walet hangat. Dengan hati-hati menyuapi wanita itu. Dia mengelus perut buncit wanita asing itu. Wajahnya penuh kebahagiaan. Mulutnya terus tersenyum dan berbicara. Sementara Bima, suami saya yang tidak berharga, duduk di samping memeluk pinggang wanita itu. Sesekali membungkuk mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Saya menatap tajam ke layar. Kedua tangan saya gemetar sehingga ponsel hampir jatuh ke tanah. Saya memutar ulang video itu. Semuanya terlalu jelas. Tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri. Tidak ada penyakit sendi lutut. Saat saya berjuang untuk hidup. Saat anak saya meninggal dunia. Suami dan ibu mertua saya secara terang-terangan membawa selingkuhan ke rumah. Memanjakan dan merawat kehamilan wanita itu tepat di villa yang saya beli dengan keringat dan air mata saya. Video itu berlangsung sekitar setengah jam. Setelah itu Bima dan Ibu Ratna membawa wanita itu keluar rumah. Mungkin untuk pemeriksaan kehamilan. Dan hal yang paling ironis adalah apa kalian tahu? Waktu mereka pergi sepenuhnya bertepatan dengan saat saya jatuh tersungkur di genangan darah dan menelepon meminta pertolongan. Mereka sibuk merawat darah daging yang lain. Sibuk tertawa dan berbahagia, sehingga panggilan minta tolong saya bagi mereka hanyalah gangguan. Rasa mual yang luar biasa naik ke tenggorokan. Saya berlari ke kamar, mandi rumah sakit. Muntah-muntah. Saya muntah empedu. Muntah semua luka. Amarah. Dan jijik terhadap keluarga kotor itu. Saya telah mengabdikan segalanya. Saya telah menguras tenaga untuk menghidupi mereka. Lalu mereka menggunakan uang darah saya sendiri untuk membiayai selingkuhan. Melahirkan anak haram di luar. Saya mencuci muka dan melihat ke cermin. Wajah cekung pucat. Dua cekungan mata yang dalam muncul. Wanita yang lemah. Buta. Bernama Hana itu sudah mati. Kekejaman mereka telah membangunkan iblis dalam diri saya. Saya tidak menangis lagi. Saya tersenyum. Senyum pahit tetapi penuh perhitungan. Saya memutuskan untuk tidak membiarkan mereka tenang. Saya harus menemukan bukti yang paling konkret. Paling tajam untuk menelanjangi wajah mereka dan kesempatan itu datang pada hari saya memutuskan untuk kabur dari rumah sakit pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang. Hari ke-13 sejak saya dirawat di rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa kesehatan saya sudah stabil, tetapi masih perlu istirahat. Saya meminta izin kepada dokter untuk pulang beberapa jam untuk mengambil pakaian tambahan dan beberapa dokumen penting perusahaan. Saya tahu saat ini Bima pasti tidak ada di rumah. Dan Ibu Ratna dengan kebiasaan bermain domino setiap hari. Biasanya akan meninggalkan rumah pada pukul 2 siang. Saya naik taksi ke perumahan villa. Diam-diam membuka gerbang.
Masuk ke rumah seperti hantu. Rumah sepi. Udara tebal dengan bau parfum murahan yang asing. Saya naik tangga. Menuju kamar tidur kami berdua. Pintu kamar baru saja terbuka sedikit. Saya langsung mencium bau manis yang memuakan dari kosmetik asing. Bukan jenis yang biasa saya pakai. Yang terlihat oleh mata saya adalah pemandangan tempat tidur yang berantakan. Spray yang kusut. Jelas ada orang yang menggunakan kamar ini saat saya tidak ada di rumah dan saya tahu siapa orang itu. Rasa jijik membuat perut saya mual, tetapi saya berusaha menahannya. Saya mulai menggeledah. Saya mencari di lemari pakaian. Las Imejarias. Setiap sudut yang mungkin menyembunyikan rahasia. Saya ingin menemukan bukti yang tidak bisa dibantah. Sebuah senjata tajam yang cukup kuat untuk menembus kedok kemunafikan mereka. Dan saya menemukannya. Di bawah ranjang pernikahan kami. Sebuah kotak beludru merah tersembunyi rapat di sudut dinding. Saya mengeluarkan kotak itu. Tangan sedikit gemetar saat membuka penutupnya. Di dalamnya bukan perhiasan, melainkan tumpukan dokumen. Saya membalik setiap lembar. Lembar pertama adalah kontrak sewa apartemen mewah di pusat kota atas nama Bima dengan harga sewa 40 juta rupiah setiap bulan. Lembar kedua adalah tagihan belanja perlengkapan bayi merek. Total nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Dibayar dengan kartu kredit tambahan yang saya berikan kepada Bima. Dan lembar ketiga. Lembar yang paling penting. Itu adalah hasil USG kehamilan di klinik kandungan VIP. Pasien bernama Nona Indah Lestari. Usia kehamilan 16 minggu. Hasil pemeriksaan janin kembar laki-laki. Berkembang normal. Di sudut bawah kertas ada tulisan tangan yang terburu-buru tetapi sangat familiar. Tulisan tangan cucu pertama keluarga Budi. Berusahalah untuk tetap sehat ya, menantuku. Saya memegang hasil USG di tangan. Merasa bumi dan langit berputar 16 minggu. Artinya suami saya yang bejat. Telah mengkhianati saya bahkan sebelum saya hamil. Artinya Ibu Ratna sudah tahu. Sudah bersekongkol menyembunyikan. Dan bahkan mengakui wanita itu sebagai menantu padahal masih menerima 100 juta rupiah setiap bulan dari saya. Uang sewa rumah. Uang perlengkapan bayi. Uang periksa kehamilan VIP selingkuhan. Semuanya adalah uang saya. Mereka menguras tenaga saya untuk memelihara benih pengkhianatan ini. Tepat saat itu, saya mendengar suara gemerincing dari kunci pintu kamar. Ibu Ratna pulang lebih awal dari biasanya. Saya buru-buru memasukkan hasil USG, kontrak sewa rumah, dan tagihan-tagihan penting ke dalam tas saya. Saya mendorong kotak beludru merah jauh ke bawah ranjang lalu dengan cepat keluar dari kamar tidur. Baru sampai di tangga, saya berpapasan langsung dengan Ibu Ratna. Kamu pulang kapan? Saya menatapnya. Berusaha menjaga ekspresi wajah setenang mungkin. Dokter izinkan saya pulang untuk mengambil beberapa barang pribadi. Saya baru pulang sebentar. Bu, Ibu pulang cepat sekali. Bukankah jam segini Ibu biasanya bermain kartu di rumah Bu Siti? Oh, iya. Hari ini saya sedikit lelah jadi pulang cepat. Kamu sakit ya? Sudah di rumah sakit saja. Kenapa repot-repot pulang ke sini? Kalau butuh apa-apa telepon saja. Biar saya bawakan. Kenapa harus sembunyi-sembunyi seperti pencuri? Saya menyeringai. Tersenyum dalam hati. Ibu bawakan untuk saya. Selama setengah bulan ini jumlah telepon yang Ibu hubungi saya bisa dihitung jari. Tapi Ibu bilang akan membawakan barang untuk saya. Saya tidak ingin merepotkan Ibu. Toh saya juga tahu cara mengurus diri sendiri. Ibu, akhir-akhir ini ada tamu aneh datang ke rumah kita. Saya mencium bau parfum aneh di kamar tidur saya. Dia terkejut. Matanya menghindar. Mengalihkan pandangan ke tempat lain. Aneh apanya? Mungkin pelayan menyemprot pewangi ruangan saja. Kamu ini sakit jadi linglung. Pikiran. Aneh-aneh. Kalau sudah selesai, cepat pergi. Jangan bawa aura negatif ke rumah ini. Saya tidak berdebat lagi.
Saya tahu saat ini bukan waktunya untuk membuka kartu. Saya perlu menyusun rencana yang lebih teliti. Lebih sempurna untuk menghancurkan mereka. Saya membawa tas. Menuruni tangga. Melewati Ibu Ratna tanpa menyapa sedikit pun. Saat keluar dari villa, saya menoleh ke belakang melihatnya untuk terakhir kalinya. Rumah ini pernah saya anggap sebagai rumah. Tempat saya akan membangun kebahagiaan keluarga. Tapi sekarang hanya sarang bagi para sampah, parasit, dan penghisap darah. Saya akan menghancurkan sendiri rumah tangga palsu ini. Mengembalikan mereka ke posisi yang seharusnya. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Saya menggenggam erat tali tas. Di dalamnya tersimpan bukti-bukti takdir. Hitung mundur untuk kehancuran keluarga Budi resmi dimulai sejak hari itu. Saya kembali ke rumah sakit bukan untuk menangis, melainkan untuk menyusun rencana serangan balik yang paling kejam. Di ruangan rumah sakit yang suram, saya kembali keranjang dengan mentalitas yang sama sekali berbeda. Suasana rumah sakit yang sesak tidak lagi membuat saya merasa tercekik atau kasihan. Keheningan kamar kini menjadi sekutu terkuat saya. Hati saya yang dulunya lembut dan penuh toleransi buta, kini telah diselimuti lapisan es dingin. Saya bukan lagi korban yang berdarah-darah menunggu belas kasihan. Saya adalah seorang wanita yang sedang mengasah pisau. Menunggu hari untuk melancarkan serangan terakhir. Hal pertama yang saya lakukan saat berbaring di ranjang rumah sakit adalah mengangkat telepon dan menelepon pengacara Arya. Seorang teman lama kuliah. Sekaligus penasihat hukum perusahaan real estate tempat saya bekerja sebagai direktur. Arya adalah orang yang sangat memahami kemampuan finansial serta aset-aset yang saya miliki. Saat mendengar saya merangkum situasi melalui telepon, Arya tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Mereka benar-benar tidak tahu diuntung. Sangat bejat. Kamu tenang saja. Saya akan membantumu mengambil kembali setiap rupiah. Tidak akan membiarkan parasit-parasit itu mengambil keuntungan darimu sedikit pun lagi. Di bawah saran detail Arya, saya mulai diam-diam melakukan tindakan menarik kayu dari bawah panci. Selama 3 tahun menjadi istri, saya selalu bangga karena mandiri, secara finansial. Namun, karena terlalu percaya suami, saya lengah sehingga Bima menggunakan nama saya untuk beberapa investasi kecil dan memegang kartu kredit tanpa batas atas nama saya. Sekarang waktunya menarik jaring. Langkah pertama, saya menelepon bank melaporkan kehilangan kartu dan meminta segera memblokir semua 5 kartu kredit tambahan yang telah saya berikan kepada Bima. Saya bisa membayangkan suami saya yang jahat sedang mengajak selingkuhannya berbelanja di pusat perbelanjaan mewah. Saat menggesek kartu untuk pembayaran, mesin melaporkan kartu diblokir. Pasti wajahnya akan pucat karena malu. Hanya memikirkan itu saja. Senyum tipis terukir di bibir saya. Sudah waktunya dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang istri. Dia sendiri tidak ada artinya. Langkah kedua, saya mengurus villa yang berdekatan. Sertifikat hak milik rumah itu sepenuhnya atas nama saya. Adalah aset yang diperoleh dari uang hasil penjualan apartemen lama orang tua kandung saya, ditambah dengan tabungan besar saya sebelum menikah. Secara hukum, Bima tidak memiliki sedikit pun saham di dalamnya. Saya memberikan kuasa kepada Arya untuk melakukan prosedur penjualan cepat villa dengan harga 15% di bawah harga pasar agar cepat terjual. Hanya dalam seminggu. Dengan jaringan luas Arya di dunia real estate, kami menemukan pembeli seorang konglomerat dari luar kota. Ingin membeli rumah untuk anaknya kuliah. Kontrak perjanjian jual-beli ditandatangani secara daring. Uang langsung masuk ke rekening pribadi rahasia saya. Kami menyepakati tanggal serah terima rumah adalah hari saya keluar dari rumah sakit. Saya ingin memberikan kejutan kepada Ibu Ratna dan Bima tepat pada hari mereka berpikir saya akan menyeret tubuh saya pulang untuk melanjutkan peran sebagai mesin ATM bagi mereka. Langkah ketiga dan juga langkah penentu untuk sepenuhnya menghancurkan kedok CEO startup Bima. Selama 3 tahun terakhir, perusahaan dia hanya bertahan hidup mengandalkan aliran dana 100 juta rupiah setiap bulan. Saya menyuntikkan dana tanpa kontrak.
Tanpa klien, biaya sewa tempat, gaji karyawan yang semuanya kerabat yang numpang hidup. Semuanya saya yang menanggung. Saya atas nama investor individu mengirim email, meminta penarikan kembali seluruh modal kerja yang telah saya masukkan secara anonim ke perusahaan dia melalui sebuah dana. Tanpa aliran modal ini, ditambah dengan terputusnya bantuan 100 juta rupiah setiap bulan, perusahaan fiktif Bima akan runtuh. Bangkrut hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Hari-hari terakhir di rumah sakit, saya merasa tubuh saya pulih dengan cepat secara aneh. Mungkin kebencian telah berubah menjadi adrenalin, merangsang setiap sel dalam diri saya untuk bekerja lebih giat. Saya makan makanan rumah sakit dengan lengkap. Meskipun hambar, saya memaksa diri untuk menelannya. Saya butuh kesehatan. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus berdiri tegak untuk menyaksikan sendiri runtuhnya kerajaan palsu keluarga Budi menjadi puing-puing. Dan pada hari saya melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, langit musim dingin mendung. Gerimis turun. Tetapi di dalam hati saya ada api yang membara. Konfrontasi langsung di gerbang villa dengan Ibu Ratna di awal cerita adalah pembukaan untuk serangkaian tragedi yang akan mereka bayar. Teriakan dan makian Ibu Ratna di halaman masih terdengar sesekali. Tetapi volume suaranya sudah semakin kecil, digantikan oleh isak tangis dan suara telepon yang terus-menerus. Saya menebak dia pasti sedang menelepon Bima untuk meminta pertolongan. Saya masuk ke ruang tamu, mengedarkan pandangan ke seluruh rumah untuk terakhir kalinya. Vas bunga kristal mahal. Sofa kulit asli yang diimpor dari Italia. TV layar lengkung 85 inci yang mewah. Semua kemewahan ini dibangun dari darah dan air mata saya. Kini akan menjadi milik orang lain. Pemilik baru sudah membayar lunas dan tinggal 2 jam lagi mereka akan membawa tim pindahan untuk membereskan. Saya naik ke kamar tidur di lantai 2. Kamar yang dulunya adalah rumah tempat saya menemukan bukti perselingkuhan yang menjijikkan, kini terlihat sangat dingin. Saya tidak membawa banyak barang. Hanya mengemasi beberapa setel pakaian kerja, laptop, dan barang-barang kenangan dari orang tua kandung saya. Perhiasan, tas merek yang pernah saya beli dengan uang saya sendiri, jas Kapulidaka, semuanya saya tinggalkan. Bukan karena saya baik hati, tetapi karena saya tahu ketika para penagih utang datang, barang-barang itu akan menjadi mangsa empuk bagi mereka untuk menyita barang. Saya tinggalkan untuk Ibu Ratna dan Bima saling berebut barang-barang material yang fana itu saat sedang membereskan. Pintu kamar terbuka. Ibu Ratna menyerbu masuk. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya berantakan karena riasan. Terlihat seperti iblis betina yang panik luar biasa. Dia tidak lagi bisa mempertahankan sikap sombong dan angkuh seperti 1 jam yang lalu. Dia berlutut tepat di depan pintu kamar. Kedua tangan memegangi wajahnya. Berteriak, "Hana, kamu melakukan ini berarti membunuh saya." "Nak." "Bima." Bima tidak mengangkat telepon. Nomornya tidak aktif. Para rentenir itu sudah berdiri memenuhi gerbang perumahan sana. Mereka bilang, kalau saya tidak membayar bunga, mereka akan mendobrak pintu dan memotong tangan saya. "Kamu tolong saya, Hana. Saya mohon padamu. Saya akan mengembalikan semuanya padamu. Saya tidak akan menuntut 100 juta rupiah lagi. Kamu pinjami saya beberapa puluh juta. Biar saya pergi bayar bunga kepada mereka." "Nak." Saya menutup resleting koper kecil dengan tenang, lalu mengangkatnya dan mendekati Ibu Ratna yang sedang berlutut. Saya menatap wanita yang dulunya menggunakan hidangan mewah dan kata-kata manis untuk menjebak saya masuk ke dalam perangkap ini. Wanita yang pernah menunjuk saya dan memaki karena saya menolak memberikan uang saat saya terancam keguguran. Wanita yang pernah menyuapi sarang burung walet kepada selingkuhan anaknya tepat di rumah saya saat saya sedang dirawat di unit gawat darurat. Ibu salah panggil orang. Orang yang perlu ibu panggil sekarang bukan saya, tapi menantu baru ibu itu, Nona Indah yang sedang hamil, cucu pertama keluarga Budi.
Kan katanya ayah dia adalah raja rentenir di Surabaya. Ibu meminjam uang dari dunia hitam. Pasti ayah dia punya koneksi untuk menyelesaikannya. Ibu angkat telepon dan panggil cucu ibu untuk menyelamatkan ibu. Ibu Ratna mendongak menatap saya. Matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Dia tergagap. Kamu bicara serius Nona Indah? Ayah dia benar-benar preman Bima. Bima bilang dia putri dari keluarga terpandang. Sangat baik dan sopan. Ya Tuhan. Bima, kamu membunuh saya. Terpandang atau tidak? Ibu tanyakan saja sendiri padanya. Saya sudah bilang. Saya sudah memblokir semua kartu kredit. Anak emas ibu sekarang tidak punya 1 rupiah pun. Dia menipu putri raja agar hamil. Menggunakan uang istri untuk membiayai selingkuhan. Sekarang hasil USG sudah saya kirimkan kepada ayah wanita itu. Raja tahu calon menantunya adalah pria miskin yang numpang hidup. Sudah punya istri tapi masih menipu. Cinta. Ibu kira dia masih hidup untuk mengangkat telepon ibu. Ucapan saya seperti palu godam yang menghantam kepala Ibu Ratna. Dia ambruk ke lantai. Matanya memutih. Mulutnya berbusa. Seluruh tubuhnya sedikit kejang. Kebenaran itu terlalu kejam. Melebihi batas kemampuan seorang wanita yang tamak dan dangkal. Dia mengira mendapatkan menantu baru yang muda dan bisa melahirkan cucu laki-laki. Serta bisa dengan leluasa memeras uang dari menantu lama. Ternyata, dia dan anaknya yang bejat telah masuk ke dalam perangkap yang lebih menakutkan dari neraka. Saya dengan dingin melangkah melewati Ibu Ratna. Tangan menarik koper yang bergemerincing di lantai kayu. Saya tidak memanggil ambulans. Nyawanya sekarang tidak saya pedulikan. Siapa menabur angin akan menuai badai. Saat dia kejam terhadap nyawa anak saya. Dia tidak memikirkan hukum karma. Ketika saya melangkah turun ke ruang tamu. Sesosok yang familiar terburu-buru. Menerobos pintu utama. Pakaiannya berantakan. Rambutnya kusut. Keringat bercucuran. Itu Bima. CEO startup yang dulu terlihat anggun. Kini tampak kuyu. Menyedihkan seperti anjing liar yang dikejar-kejar. Begitu melihat saya. Dia terhenti. Matanya menunjukkan kebingungan. Lalu dengan cepat berubah menjadi akting palsu yang membuat mual. Bima bergegas memeluk saya. Tetapi saya dengan cepat mundur selangkah. Tatapan mata saya sedingin es membuatnya terdiam. Drama. Pria jahat dimulai dengan sikap yang memalukan. Hana. Sayangku. Saya sudah pulang. Saya baru saja mendarat dari Singapura langsung ke rumah sakit. Mendengar dokter bilang kamu sudah keluar. Baru saya bergegas pulang. Kamu baik-baik saja. Maafkan saya tentang anak kita. Sayang. Salahkan saya yang sibuk tidak di rumah merawatmu. Membuatmu terlalu banyak bekerja. Saya bersalah padamu. Saya bersalah padamu. Istriku. Pukul saya. Maki saya. Sambil berbicara, Bima mengangkat tangan dan menampar wajahnya beberapa kali. Matanya berkaca-kaca. Suaranya tercekat penuh penyesalan. Jika itu hanya 3 tahun yang lalu, mungkin saya akan ambruk ke pelukannya dan menangis. Percaya bahwa dia benar-benar sibuk. Benar-benar sedih karena kehilangan anak. Tetapi sekarang yang berdiri di depan saya hanyalah aktor buruk dengan naskah yang sudah terlalu usang dan berbau busuk. Saya bersedekap. Diam-diam melihat dia berakting. Menunggu dia selesai menampar dirinya sendiri. Baru saya berbicara dengan nada datar. Kamu pergi ke Singapura untuk menandatangani kontrak. Ya naik maskapai apa? Kenapa tidak ada stempel masuk keluar di paspor atau kamu dinas di apartemen mewah kawasan Royal City? Sekalian mengajak klien periksa kehamilan VIP. Wajah Bima langsung berubah pucat. Gerakan pura-pura sedihnya terhenti di udara. Topeng kepalsuannya retak memperlihatkan kepanikan dan ketakutan. Kamu bicara apa? Hana apartemen mana? Klien mana? Periksa kehamilan kamu baru saja sakit. Mentalmu belum stabil. Jangan dengarkan omongan orang luar yang membuatmu salah sangka padaku. Salah sangka.
Saya mencibir. Membuka tas. Mengeluarkan hasil USG fotokopian yang sudah saya siapkan dengan hati-hati. Melemparkannya tepat ke wajahnya. Indah Lestari. 16 minggu. Kembar laki-laki. Di sudutnya bahkan ada tanda tangan dan ucapan selamat dari ibumu. Liu. Mau saya. Putar rekaman kamera. Kamu dan ibumu menyuapi sarang burung walet kepada wanita itu tepat di sofa sana. Saat saya sedang di meja operasi kuret, kertas itu jatuh berserakan di kaki Bima. Dia menunduk melihatnya. Matanya terbelalak seperti tidak percaya pada apa yang dia lihat. Bukti sudah jelas tidak bisa disangkal. Bahunya bergetar. Bibirnya bergetar tidak bisa berkata-kata. Belum selesai. Saya melanjutkan dengan pukulan mematikan. Perjalanan dinasmu berakhir lebih awal begini. Pasti bukan karena khawatir padaku. Kan pasti karena tadi pagi saat mengajak wanita itu berbelanja. Kamu menggesek 5 kartu kredit dan semuanya ditolak. Kan pasti karena perusahaan palsumu baru saja menerima email penarikan modal dari investor anonim dan besok akan ada surat pernyataan bangkrut. Kan Bima berlutut di lantai. Kedua tangannya memegang kaki saya. Kesombongan CEO palsu itu telah terungkap. Sekarang dia hanyalah parasit yang dicabut sumber kehidupannya. Hana. Saya salah. Saya akui semuanya karena saya hilaf. Terbuai oleh wanita licik itu. Tapi saya bersumpah. Saya hanya mencintai kamu. Dia menjebak saya agar hamil. Saya berniat menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik lalu akan mengaku padamu. Hana. Tolong selamatkan perusahaan. Saya mohon buka lagi kartu kredit saya. Sekarang rekening saya kosong. Gaji karyawan sudah 2 bulan tertunggak. Klien mengancam. Akan menuntut saya. Tolong saya sekali ini saja. Saya berjanji akan memutuskan hubungan dengan dia dan anaknya. Lalu memulai kembali dari awal bersamamu. Saya menunduk menatap langsung ke mata pria jahat itu. Rasa jijik mengalir deras. Sampai seperti ini pun. Dia masih hanya peduli pada uang. Pada perusahaan palsunya. Dia rela membuang darah dagingnya sendiri dengan selingkuhan hanya untuk memohon agar saya menyuntikkan uang untuk menyelamatkannya. Pria berhati dingin dan pengecut seperti ini. Pernah saya panggil suami selama 3 tahun. Memulai kembali dari awal. Saya berbisik. Kamu pikir saya adalah tempat sampah untuk kamu buang saat kenyang dan kembali mengais saat lapar Bima? Kamu terlalu meremehkan saya. Kamu dan ibumu telah menggunakan darah anak saya untuk memelihara pengkhianatan ini. Sekarang saya akan menggunakan pengkhianatan itu untuk mengubur seluruh keluarga kamu. Saya belum selesai bicara ketika terdengar keributan di halaman. Sebuah mobil Lexus hitam mengkilap mengerem mendadak di depan gerbang villa. Suara sepatu hak tinggi berdentum di halaman paving. Pintu ruang tamu didorong kuat. Seorang wanita muda dengan perut buncit masuk. Mengikuti di belakangnya adalah 2 pria bertato. Berwajah sangar. Selingkuhan Bima bernama Indah telah muncul dan drama terbaik hari ini resmi dimulai. Pemandangan ruang tamu saat itu tidak berbeda dengan panggung sandiwara. Murahan. Bima berlutut meringkuk di kaki saya. Wajahnya pucat pasi. Indah. Selingkuhan yang mengandung cucu pertama. Berdiri bertolak pinggang di tengah rumah. Diikuti oleh 2 preman berwajah sangar. Dia melirik saya dengan sebelah mata lalu mengarahkan tatapan marah ke arah Bima. Mas Bima, ada apa ini? Kamu janji hari ini mau ajak saya belanja perlengkapan bayi. Kenapa gesek kartu error di telepon tidak diangkat? Lalu wanita tua ini, siapa kenapa kamu berlutut? Di kakinya Bima dengan panik mundur menjauhi saya. Tergagap. Indah. Kamu dengarkan penjelasan saya. Saya menyeringai. Tidak memberi kesempatan Bima bereaksi. Saya maju selangkah menghadapi Indah. Saya siapa oh? Kamu sedang berdiri di rumah saya. Menggunakan uang saya dan kamu bertanya saya siapa? Saya Hana. Istri sah dari pria pengecut yang sedang berlutut di tanah sana. Apartemen yang kamu tinggali. Gaun yang kamu pakai.
Bahkan biaya periksa kehamilan VIP. Kamu. Semuanya adalah uang keringat dan air mata saya yang ditransfer melalui suami parasit ini. Wajah Indah memucat. Dia menoleh tajam menatap Bima. Kamu bilang kamu CEO lajang. Kamu bilang perusahaan real estate itu milikmu. Villa ini milikmu. Ternyata kamu menipu saya. Kamu menggunakan uang istri tua ini untuk membiayai saya. Betul sekali. Nona muda. Saya mengangguk. Melemparkan sisa slip bank ke meja. Bukan hanya menipu kamu sebagai CEO lajang. Dia baru saja bersumpah padaku bahwa kamu menjebaknya agar hamil. Dia berniat memaksamu menggugurkan kandungan lalu kembali meminta maaf padaku. Agar aku terus menyuntikkan uang padanya. Dia bilang kamu itu wanita rubah. Jika aku membuka lagi kartu kreditnya, dia akan mengusir kamu dan anakmu ke jalan tanpa ampun. Kamu tidak percaya? Coba saja tanyakan padanya. Kamu, Hana. Diam, Bima berteriak. Melompat hendak membungkam saya tetapi dihadang oleh dua preman di belakang Indah. Mereka mencengkeram kerah baju Bima. Mengangkatnya seperti kodok. Indah yang marah menampar Bima 2 kali sampai matanya berkunang-kunang. Dasar bajingan. Kamu berani menipu ayah saya yang seorang bos di pelabuhan. Kamu pikir kamu bisa menyentuh saya dan tetap aman. Hari ini saya datang ke sini untuk menuntut pengakuan. Tidak disangka malah menemukan kamu ini seorang parasit yang mencari uang dari istri. Kamu hebat sekali. Bima. Bima yang ditampar sampai pusing. Merengek memohon. Indah. Dengarkan saya. Saya sungguh mencintaimu. Hanya saja perusahaan saya sedang kesulitan. Saya harus memanfaatkan wanita ini untuk mendapatkan modal. Kamu bilang ayahmu menyuntikkan modal untuk menyelamatkan saya. Saya akan menceraikan dia dan menikahi kamu segera. Sampai saat ini saya benar-benar mual. Seorang pria yang begitu bejat. Rela menjual harga dirinya. Membuang istri dan anaknya hanya untuk berpegangan pada sumber uang baru. Saya menatap Indah dan tersenyum tipis. Menyuntikkan modal Nona Indah. Kamu tahu perusahaan dia terlambat membayar gaji karyawan beberapa bulan. Klien sedang bersiap untuk menuntutnya karena penipuan dan penggelapan dana. Kan kamu tahu ibunya? Maksudku ibu mertua saya. Berhutang rentenir 1 miliar rupiah karena judi. Kan ayahmu bekerja sebagai rentenir. Pasti kamu lebih paham aturan dunia hitam daripada saya. Memikul beban ini sendirian. Apakah ayahmu mau membayar hutang dia, atau dia akan menyuruh anak buahnya mencincang menantu palsu ini? Ucapan saya seperti siraman air dingin langsung ke wajah Indah. Dia mundur beberapa langkah. Memegangi perutnya. Tatapan matanya pada Bima tidak lagi ada rasa tergila-gila, melainkan hanya jijik dan takut. Dia telah menyadari bahwa dia tidak mendapatkan seorang bangsawan melainkan menginjak ranjau utang yang menumpuk. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Hanya terdengar napas terengah-engah Bima dan suara ketukan sepatu hak tinggi Indah yang penuh perhitungan. Tepat saat itu, dari atas lantai, Ibu Ratna terhuyung-huyung turun. Dia sudah sadar setelah syok. Wajahnya masih pucat tetapi matanya berbinar harapan saat melihat perut buncit Indah. Indah. Nak. Cucu nenek Bima. Memang salah padamu. Tapi jangan tinggalkan dia. Dia sangat mencintaimu. Dia hanya terpaksa saja. Kamu suruh ayahmu menyelamatkan keluarga. Nenek. Nenek janji akan mengusir Hana dari rumah ini. Dan membawa kamu pulang menjadi menantu keluarga Budi. Ibu Ratna berpegangan pada lengan Indah. Nadanya memelas menyedihkan. Tetapi dia salah perhitungan. Indah menghempaskan tangan Ibu Ratna dengan kuat. Mendorongnya sampai jatuh tersungkur di sofa. Jangan berakting lagi. Ibu tua. Ibu kira saya bodoh. Membawa saya pulang ke rumah yang sebentar lagi akan disita ini agar saya membayar hutang. Ibu dan anak. Ibu yang parasit itu. Ayah saya lebih baik membiarkan saya melahirkan anak di luar sana. Daripada menampung penipu seperti keluarga ibu. Bayi ini maaf ya. Ibu kira anak ibu hebat sekali.
Dia hanya korban buangan saja. Seluruh ruang tamu seolah membeku. Bima ternganga. Ibu Ratna terdiam kaku sementara saya bersedekap menonton drama yang menarik. Pihak ketiga telah menelanjangi wajahnya sendiri. Kamu bilang apa korban buangan maksudnya? Ibu Ratna bertanya dengan gemetar. Indah mencibir. Mengelus perutnya yang buncit. Ayah saya seorang gangster tapi memaksa saya menikah dengan seorang klien yang seumuran dengan ayah saya untuk memperluas bisnis. Saya hamil dengannya tetapi tidak ingin menjadi istri kedua. Jadi saya melarikan diri ke Jakarta. Saya bertemu anak ibu dan melihat dia memamerkan diri sebagai CEO dengan mobil mewah dan rumah bagus. Jadi saya merencanakan agar dia jadi korban buangan untuk menghalalkan kehamilan ini dan memeras uang dari ayah saya. Siapa sangka saya bertemu dengan CEO palsu yang memakai mobil istri. Menghabiskan uang istri. Sudah miskin, tapi masih sombong. Sekarang semuanya sudah terbongkar. Saya tidak perlu berakting lagi. Saya kembalikan saja cucu pertama keluarga ibu itu. Kebenaran itu begitu telanjang dan menyakitkan. Ibu Ratna benar-benar mengalami serangan jantung. Memegangi dada dan megap-megap. Dia, karena tamak akan cucu laki-laki dan menantu kaya, bersekongkol dengan anaknya mengkhianati saya. Hanya untuk menerima tanduk panjang dari selingkuhan itu sendiri. Penipu bertemu dengan pencari harta. Sebuah komedi tragis yang sempurna. Bima berteriak seperti binatang terluka. Menyerbu hendak memukul Indah. Kamu berani menipu saya. Kamu membuat saya kehilangan segalanya. Tapi dua preman dengan cepat meninju wajahnya. Menendangnya sampai terguling-guling di sudut ruangan. Berhenti. Saya berkata dengan suara dingin. Jika ingin berkelahi, pergi keluar. Ini rumah saya dan saya tidak ingin darah sampah mengotori lantai rumah saya. Nona Indah. Drama sudah selesai. Silakan keluar dari rumah saya. Sebelum saya memanggil polisi untuk menangkap Anda karena masuk tanpa izin. Indah mendongak. Merapikan pakaiannya lalu berbalik keluar pintu. Tidak lupa mengucapkan satu kalimat. Dasar orang miskin. Ingat pelajaran ini. Kedua preman juga mengikuti. Di belakang. Meninggalkan Bima terkapar di sudut ruangan dan Ibu Ratna menangis pilu. Belum sempat Ibu Ratna dan Bima sadar dari syok penipuan anak. Suara rem mobil yang memekakan telinga di luar gerbang kembali terdengar. Kali ini bukan mobil mewah melainkan dua truk pikap tua yang berdebu. Gerbang besi didobrak paksa. Sekelompok orang bertato memegang tongkat dan pipa besi berhamburan masuk ke halaman. Para penagih hutang rentenir telah datang. Pemimpin mereka. Seorang pria botak dengan bekas luka panjang melintang di wajahnya. Masuk ke ruang tamu. Mengayunkan pipa besi dan memecahkan vas bunga kristal di meja. Suara pecahan kaca membuat Ibu Ratna berteriak ketakutan dan merangkak masuk ke bawah meja. Mana Nyonya Ratna hari ini batas akhir pembayaran pokok 1 miliar dan bunga 200 juta. Mana uangnya? Kamu mau kabur? Pria botak itu menggeram. Bima tergagap-gagap bangkit. Melindungi ibunya. Kakak. Tenang dulu. Keluarga. Saya sedang mencari uang. Beri kami beberapa hari lagi. Beberapa hari apanya? Ayahmu. Pria botak itu menendang dada Bima sehingga dia terjatuh. Kami dengar desas-desus di kalangan preman kalau perusahaanmu sebentar lagi bangkrut. Istrimu sudah memblokir kartu. Kalau hari ini tidak ada uang, kami akan menyita rumah ini. Saya dengan tenang melangkah maju. Berdiri tepat di depan pria botak itu. Kalian ingin menagih hutang. Cari orang yang tepat. Ini sertifikat hak, milik tanah dan bangunan. Rumah ini atas nama saya, Hana. Dan saya sudah menjualnya tunai kepada orang lain. Sore ini mereka akan datang mengambilnya. Ibu mertua saya meminjam uang dari kalian. Dia sendiri yang menandatangani surat pinjaman. Tidak ada tanda tangan jaminan dari saya. Kalian mengusik aset saya berarti melanggar hukum. Saya menyerahkan salinan sertifikat hak milik dan kontrak jual beli rumah di depan pria botak itu. Dia meliriknya.
Wajahnya berubah pucat. Dia tahu saya mengatakan yang sebenarnya. Di dunia hitam pun ada aturannya. Mengusik aset sah orang yang tidak terkait mudah berurusan dengan polisi. Lalu Nyonya Ratna itu mau bayar pakai apa kami perlu tahu. Kalau tidak ada uang ya potong tangannya. Pria botak itu menodongkan pipa besi ke arah bawah meja. Ibu Ratna merangkak keluar memeluk kaki saya erat-erat. Hana, saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Kamu punya uang hasil jual rumah. Kamu bayarkan hutang saya. Saya janji mulai sekarang saya akan jadi budakmu. Saya tidak akan berani protes sedikit pun. Kamu tolong saya. Hana, mereka akan memotong tangan saya sungguh. Saya menatap wanita yang sedang bersujud di kaki saya. Wanita yang pernah menunjuk saya dan memaki menuntut 100 juta rupiah saat saya baru saja keguguran. Wanita yang kejam menyuapi sarang burung walet kepada selingkuhan anaknya. Sekarang dia memohon saya menyelamatkan nyawanya dengan uang yang dulu dia pandang rendah. Ibu. Saya dengan lembut melepaskan tangan Ibu Ratna. Uang hasil jual rumah sudah saya transfer semua ke dana investasi lain. Saya tidak punya uang sisa untuk ibu buang di tempat judi. Ibu ingat uang 100 juta rupiah setiap bulan yang saya berikan kepada ibu, saya polos. Berpikir ibu menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk suami saya memulai usaha. Ternyata ibu gunakan untuk berjudi lalu meminjam dari rentenir. Dengan bunga yang beranak pinak. Menggunakan uang saya untuk membayar bunga setiap bulan untuk menutupi kebenaran. Saya tidak melaporkan ibu atas tuduhan penipuan dan penggelapan dana sudah menjadi keberuntungan besar bagi keluarga Budi. Tanggung sendiri perbuatan ibu. Saya menoleh ke arah pria botak. Kalian silakan selesaikan urusan kalian. Tapi tolong bawa mereka keluar gerbang. Jangan kotori rumah pemilik baru. Saya permisi naik ke kamar untuk membereskan barang-barang yang tersisa. Selesai bicara. Saya membawa koper dan naik tangga. Meninggalkan di belakang saya teriakan dan permohonan Bima dan Ibu Ratna. Bercampur dengan suara pukulan dan tendangan dari para penagih hutang. Semua dendam. Semua penderitaan yang mereka sebabkan kepada saya. Hari ini mereka harus membayarnya 100.000 kali lipat. Akhir mereka tidak saya tentukan melainkan oleh keserakahan dan kekejaman mereka sendiri. Saya menyeret koper. Kecil menuruni tangga. Ketika teriakan di ruang tamu sudah mereda. Para penagih utang mungkin sudah membawa Ibu Ratna dan Bima keluar halaman untuk berbicara. Karena saya tidak ingin darah mereka mengotori lantai rumah yang akan saya serah terimakan. Ketika saya baru saja keluar dari pintu utama. Pemandangan kacau menyambut mata. Bima dipukuli babak belur. Berlutut di tanah memegangi kepala. Ibu Ratna rambutnya acak-acakan. Duduk tergeletak di lantai ubin. Basah kuyup oleh air hujan. Terus-menerus memohon. Tapi yang membuat saya terkejut bukan para penagih utang. Melainkan kemunculan kerumunan orang lain yang baru saja menyerbu masuk halaman. Itu adalah keluarga besar Budi. Memimpin kerumunan adalah Paman Danu. Kakak tertua ayah Bima. Yang selalu menganggap dirinya perwakilan suara keluarga. Diikuti oleh Paman, Bibi, Ipar, Sepupu. Orang-orang yang dulu diselipkan Bima ke perusahaan palsunya untuk duduk-duduk saja dan menerima gaji dari uang saya. Pasti Bima dalam kepanikannya telah menelepon mereka untuk meminta pertolongan. Berharap menggunakan tekanan keluarga untuk memaksa saya mengeluarkan uang untuk menyelamatkannya. Paman Danu melangkah maju. Memegang tongkat kayu. Wajahnya tampak berwibawa. Dia bertanya dengan angkuh kepada para preman. Apa yang kalian lakukan di rumah keponakan saya ini? Kalau ada hutang piutang selesaikan baik-baik. Kenapa memukuli orang begitu? Kejam pemerintah di mana hukum di mana pria botak pemimpin itu meludah ke halaman. Mensibir. Hukum memangnya hukum melarang hutang tidak dibayar. Pak Tua Nyonya Ratna meminjam 1 miliar dari kami. Bunga beranak pinak sekarang jadi 1,2 miliar. Dia bilang hari ini ada menantunya bawa uang pulang untuk membayar. Kami datang untuk mengambil uang bukan untuk memukuli orang.
Kalian keluarga besar beramai-ramai datang begini. Kumpulkan uang bayar ganti Nyonya Ratna. Saya akan melepaskannya segera. Mendengar angka 1 miliar, kerumunan keluarga Budi mundur panik. Wajah Paman Danu memerah. Dia menoleh tajam menatap saya yang berdiri santai di anak tangga. Matanya tajam penuh otoritas kuno. Hana, kamu, istri macam apa ini? Ibu mertua berhutang. Suami dipukuli tepat di depan rumah tapi kamu hanya berdiri bersedekap melihat kamu seorang direktur. Mencari uang seperti air. Rumah ini kalau kamu jual langsung lunas hutangnya. Kenapa kamu begitu berhati dingin? Nak, uang itu hanya benda mati. Hubungan keluarga baru yang penting. Keluarkan uang untuk menyelamatkan ibu mertua. Nanti paman akan menyuruh Bima meminta maaf padamu. Suami istri selesaikan masalah di dalam rumah. Saya tertawa. Suara tawa terdengar pahit di tengah gerimis. Sungguh konyol prinsip keluarga yang mereka pegang teguh. Saat saya bekerja keras mempertaruhkan nyawa untuk menghidupi seluruh keluarga mereka, mereka menganggap itu sebagai kewajiban menantu yang wajar. Saat saya keguguran dan dirawat di rumah sakit sendirian selama sebulan, di mana hubungan keluarga mereka? Sekarang ada hutang. Mereka kembali menggunakan nama keluarga untuk memaksa saya berkorban. Paman Danu. Saya melangkah turun satu anak tangga. Berbicara dengan suara keras agar seluruh kerabat bisa mendengar. Paman bilang hubungan keluarga itu penting. Kan kalau begitu. Saat saya dirawat di rumah, sakit karena terlalu banyak bekerja sampai keguguran. Cucu pertama keluarga Budi meninggal. Apakah ada di antara keluarga besar ini yang datang menanyakan kabar saya? Ada yang menanyakan bagaimana nasib saya? Saya menunjuk langsung ke wajah Bima yang berlutut gemetar. Atau saat itu cucu emas paman sedang sibuk mengajak selingkuhannya periksa kehamilan VIP dengan uang saya dan adik ipar paman. Ibu Ratna ini sedang sibuk menyuapi sarang burung walet kepada selingkuhan anaknya. Dan tentu saja juga dengan uang saya. Kerabat mulai berbisik-bisik. Paman Danu terbelalak menatap Bima. Apa katamu kamu punya selingkuhan di luar saat istrimu keguguran belum selesai? Paman, saya tidak memberi mereka kesempatan untuk mencerna syok itu. Lalu memberikan pukulan mematikan berikutnya. Selingkuhan itu hamil. Tapi bukan anak cucu paman. Dia hanya membuang janinnya pada cucu paman. Dia baru saja mengajak preman ke sini untuk membongkar kebusukan cucu paman yang parasit miskin itu. Keluarga Budi sangat bangga dengan cucu pertamanya. Ya, Paman Danu terhuyung-huyung hampir jatuh jika tidak ada yang menopang. Wajah kerabat saat itu pucat pasi. Rasa malu dan hina terlihat jelas di setiap wajah. Tapi saya masih belum berhenti. Saya mengambil setumpuk dokumen dari saku jaket dan melemparkannya ke udara. Kertas-kertas putih beterbangan dalam hujan. Jatuh tepat di depan kerumunan keluarga Budi. Ini adalah bukti dan dokumen yang membuktikan seluruh biaya operasional perusahaan fiktif yang dikelola cucu paman. Gaji kalian. Kalian yang berdiri di sini selama 3 tahun terakhir. Semuanya saya yang bayar dari kantong pribadi. Saya sudah resmi menarik modal dan membekukan rekening perusahaan. Besok kalian bersiaplah mencari pekerjaan lain karena perusahaan itu sudah bangkrut. Kerabat memunguti kertas-kertas itu. Semuanya terkejut. Bisikan berubah menjadi makian. Tetapi bukan memaki saya, melainkan langsung memaki Bima dan Ibu Ratna. Para parasit. Ketika sumber susu mereka diputus, sifat asli mereka langsung terlihat. Ya Tuhan. Dasar penipu. Kamu bilang perusahaanmu untung. Kamu janji akan membagi saham kepada paman. Dasar bajingan. Kamu menggunakan uang istri untuk membiayai selingkuhan. Sekarang membuat seluruh keluarga terlibat. Ibu Ratna. Ibu berhutang pada preman, ya bayar sendiri. Jangan melibatkan seluruh keluarga. Paman Danu membanting tongkatnya ke tanah. Marah menunjuk langsung ke wajah Bima, dasar binatang. Kamu mempermalukan keluarga ini. Mulai sekarang saya tidak punya keponakan sepertimu. Selesai bicara.
Dia berbalik dan pergi. Kerabat juga berbondong-bondong pulang. Sambil berjalan terus memaki-maki. Tidak ada satupun yang sudi melirik Bima dan ibunya. Keluarga yang selalu dibanggakan Bima. Hubungan yang selalu dijadikan alasan Ibu Ratna untuk memeras saya. Ternyata hanyalah kekacauan yang dibangun di atas dasar saling memanfaatkan. Ketika uang tidak ada, hubungan pun lenyap seperti asap. Saya menatap pria botak itu. Kalian lihat sendiri. Keluarganya sudah meninggalkan mereka. Saya juga akan segera mengajukan gugatan cerai. Tidak ada sengketa harta. Hutang siapa ya bayar sendiri. Saya tidak terlibat. Saya mengambil surat gugatan cerai yang sudah saya tanda tangani dan melemparkannya di depan Bima. Tanda tangani. Jangan sampai saya harus menyeretmu ke pengadilan untuk masalah perselingkuhan dan penggelapan aset. Saat itu kamu akan lebih malu lagi. Bima gemetar mengambil surat itu. Air mata mengalir deras. Dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Tidak ada alasan lagi untuk bertahan. Tidak ada kesempatan lagi untuk numpang hidup. Dia gemetar menandatangani namanya di surat itu. Secara resmi mengakhiri pernikahan 3 tahun yang kotor dan kejam ini. Saya mengambil surat itu. Menyimpannya rapi di tas. Lalu berbalik dan berjalan lurus keluar gerbang. Tanpa menoleh sedikit pun. Kehidupan Hana yang lemah dan buta telah mati di villa itu. Sekarang waktunya saya melangkah ke cahaya. Saya melangkah keluar dari perumahan. Menarik koper kecil. Menyatu dengan keramaian orang-orang di jalanan. Gerimis musim dingin masih turun rintik-rintik. Tetapi dingin yang menusuk tulang tidak lagi membuat saya gemetar. Sebaliknya, saya merasa setiap sel dalam tubuh saya seperti terbangun. Menghirup setiap tegukan udara bebas dan segar yang belum pernah saya hirup selama 3 tahun terakhir. Sebuah babak paling gelap dan kotor dalam hidup saya telah resmi berakhir. Saya telah mengubur sendiri masa lalu yang penuh penderitaan itu di bawah tumit saya. Hari-hari setelah itu, prosedur perceraian diselesaikan dengan cepat dan tidak terduga. Bima tidak berani ke pengadilan untuk sengketa. Karena dia tahu semua bukti perselingkuhan, penipuan finansial, dan penggelapan aset saya sebelum pernikahan berada di tangan pengacara Arya. Perusahaan fiktif Bima secara resmi menyatakan bangkrut. Para kerabat yang dulu bergantung padanya untuk memeras saya, kini berbalik menyerangnya. Menuntut kembali uang keringat dan air mata yang telah dia tipu. Mereka berinvestasi pada proyek-proyek fiktif. Bima, dari seorang CEO startup yang anggun, kini menjadi buronan yang bersembunyi. Tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa 1 rupiah pun. Hidup sembunyi-sembunyi dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran para penagih hutang dan bahkan kerabatnya sendiri, dan Ibu Ratna. Nasibnya lebih tragis dari yang saya bayangkan. Hutang 1 miliar rupiah pinjaman rentenir untuk berjudi ditambah bunga mencekik telah berubah menjadi monster yang menelan dia. Tanpa 100 juta rupiah saya setiap bulan untuk menutupi. Para preman terus-menerus mengganggu. Mereka menyita semua barang berharga yang sempat dia selamatkan saat meninggalkan villa. Tas merek, kalung mutiara, gaun sutra yang pernah dia kenakan untuk menjadi Nyonya Agung. Semuanya dilucuti habis-habisan. Dia harus pindah dari rumah kos kumuh di pinggir kota karena tidak punya uang untuk membayar sewa. Setiap hari dia harus mencari barang bekas. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga paruh waktu untuk mencari makan. Harga yang harus dibayar untuk keserakahan, kemunafikan, dan kekejamannya adalah kesendirian dan kemiskinan yang ekstrem di usia senja. Sesekali melewati lingkungan lama. Saya kebetulan melihat sosok Ibu Ratna yang kurus dan tua sedang membungkuk memunguti tumpukan sampah. Dia tidak lagi memiliki sikap angkuh dan memerintah seperti dulu. Matanya selalu gelisah dan takut setiap kali melihat orang asing. Saya tidak senang. Juga tidak kasihan. Hati saya terhadap orang-orang itu telah sepenuhnya membeku. Hukum karma selalu sangat adil. Apa yang mereka tanam hari ini, mereka harus memanen sendiri. Bagi saya, hidup setelah perceraian seperti kelahiran kembali yang ajaib.
Bebas dari beban 100 juta rupiah setiap bulan. Memutus tumor bernama keluarga suami. Saya menyadari betapa banyak uang dan waktu yang saya miliki. Saya menghabiskan setengah tahun pertama untuk berkeliling dunia. Sesuatu yang selama 3 tahun menjadi istri, saya belum pernah berani impikan karena harus bekerja keras mempertaruhkan nyawa untuk menghidupi keluarga suami. Saya menikmati matahari terbenam di Pulau Santorini. Menikmati anggur di selatan Prancis. Menikmati layanan kesehatan terbaik untuk menebus semua luka fisik dan mental yang harus saya tanggung. Ketika kesehatan dan mental saya pulih sepenuhnya, saya kembali ke dunia bisnis dengan mentalitas yang sama sekali baru. Bukan lagi seorang salesperson yang harus minum-minum semalaman untuk memperebutkan setiap kontrak. Saya mendirikan perusahaan konsultan investasi real estate sendiri dengan uang hasil penjualan villa dan tabungan yang berhasil saya selamatkan. Pengalaman pahit dari pernikahan yang hancur membuat saya lebih tajam, lebih tegas, dan lebih baik dalam menilai orang. Perusahaan saya berkembang pesat, menegaskan posisinya di pasar. Saya membeli kembali sebuah apartemen penthouse di pusat kota. Mendesainnya sesuai selera saya. Ruang hidup yang benar-benar milik saya. Tanpa bayang-bayang eksploitasi atau kepalsuan. Dan kemudian cinta datang lagi kepada saya. Tidak berisik. Tidak berbunga-bunga seperti kata-kata manis palsu Bima. Pria yang sekarang datang kepada saya dengan ketulusan, kehangatan, dan rasa hormat mutlak. Dia memahami dan menghargai luka-luka masa lalu saya, menggunakan kesabaran untuk menyembuhkan luka hati saya. Kami tidak terburu-buru mengikat diri dengan surat nikah atau pesta mewah. Kami memilih untuk berjalan bersama, berbagi suka dan duka dalam hidup, menghormati kemandirian masing-masing. Sekarang saat saya duduk di sini menceritakan kisah ini, saya mengelus perut saya yang berusia 5 bulan. Kehidupan baru tumbuh setiap hari dalam tubuh saya, membawa serta cinta dan kedamaian yang pernah saya hilangkan. Malam-malam tanpa tidur karena mual tidak lagi menjadi kesendirian yang menghantui karena selalu ada tangan hangat yang menenangkan. Suara rendah yang menenangkan di telinga. Hadirin sekalian, kita para wanita terlahir dengan naluri cinta dan pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu hanya bernilai jika diberikan kepada orang yang tepat, di tempat yang tepat. Jangan pernah mengubah pengorbanan Anda menjadi alasan bagi orang lain untuk memanfaatkan dan menindas. Jangan karena mendambakan keluarga yang utuh lalu secara buta menerima segala penindasan dan ketidakadilan. Cinta. Pernikahan bukanlah pengorbanan dengan darah, dengan air, mata, dengan kelelahan fisik dan mental. Jika Anda terjebak dalam hubungan yang beracun, diperas, diremehkan, beranilah melangkah keluar dari itu. Jangan takut dicap janda. Jangan takut kesendirian. Juga jangan takut omongan masyarakat. Karena kebebasan, harga diri, dan kebahagiaan sejati Anda adalah yang terpenting. Ingatlah bahwa Anda hanya punya satu kehidupan untuk dijalani dan Anda layak dicintai, dihargai seperti seorang ratu di kerajaan Anda sendiri. Bukan sebagai mesin pencetak uang atau alat reproduksi untuk siapapun. Kisah saya berakhir di sini tetapi saya percaya ini akan menjadi pelajaran berharga. Peringatan mendalam bagi wanita-wanita yang kehilangan diri sendiri dalam perangkap sempurna bernama pengorbanan demi keluarga. Jadilah bijaksana. Jadilah kuat. Dan tulislah kembali hidup Anda yang gemilang dengan tangan Anda sendiri. Hadirin dan sahabat-sahabat terkasih. Saat malam tiba. Keheningan di balik jendela apartemen yang dipenuhi cahaya kota. Saya sendiri meracik secangkir teh kamomil. Merasakan kehangatan yang meresap melalui setiap sela jari, dan mendengarkan detak lembut kehidupan kecil yang tumbuh setiap hari dalam perut saya. Perasaan damai saat ini bagi saya 3 tahun yang lalu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Bahkan jika harus ditukarkan dengan ratusan juta, miliaran rupiah setiap bulan, tidak akan bisa dibeli. Melihat tetesan air, hujan yang memercik di kaca jendela, pikiran saya kembali melayang ke masa-masa badai itu. Namun anehnya,
Hati saya tidak lagi terasa sakit. Juga tidak lagi dendam atau benci. Beban sesak yang dulu mencekik tenggorokan kini telah lenyap. Digantikan oleh pemahaman yang mendalam. Saya menyadari bahwa pengampunan terbesar yang bisa dilakukan seorang wanita setelah kegagalan yang menyakitkan bukanlah tersenyum dan memaafkan orang-orang yang telah menginjak-injak dirinya, melainkan memaafkan diri sendiri di masa lalu. Saya telah memaafkan gadis bernama Hana yang bodoh, yang memikul beban berat moralitas keluarga. Memaafkan wanita yang pernah berlutut memohon sedikit kasih sayang palsu dari orang-orang berhati dingin dan memaafkan kebutaan yang telah membuat saya kehilangan malaikat kecil pertama saya. Melepaskan bukan berarti melupakan. Tetapi kita memilih untuk menyimpan pecahan kaca itu di sudut terdalam. Tidak membiarkan mereka terus mengiris masa kini dan masa depan kita sekali lagi. Ketika melihat kembali perjalanan yang telah saya lalui, dari seorang istri yang pasrah menguras setiap tetes keringat dan darah untuk menjadi mesin pencetak uang bagi keluarga suami, hingga saat saya ambruk di genangan darah sendirian di kantor dan kemudian bangkit seperti burung phoenix dari kemasajat, tumpukan abu. Saya baru memahami satu hal. Setiap transformasi sangat menyakitkan. Kematian anak yang belum sempat lahir tahun itu bukanlah hukuman melainkan alarm berdarah yang takdir berikan untuk membangunkan saya dari kebutaan. Malaikat kecil itu telah menggunakan nyawanya yang singkat untuk menarik ibu yang bodoh ini keluar dari lumpur eksploitasi. Jika tidak ada peristiwa pahit itu, mungkin sampai sekarang saya masih terus bekerja keras menandatangani kontrak hingga larut malam. Masih menahan diri untuk mentransfer ratusan juta rupiah demi senyum palsu. Dan kemudian mati perlahan-lahan. Dalam sangkar emas kotor bernama kebahagiaan keluarga Budi, saya harus membunuh bagian terlemah dan paling lemah lembut dalam diri saya untuk terlahir kembali menjadi Hana yang tangguh, berani, dan tahu cara meraih takdir saya sendiri. Balas dendam termanis bukanlah menjebak musuh ke jalan buntu, melainkan berdiri di puncak kedamaian. Melihat mereka berjuang sendiri di lubang dalam yang mereka gali dengan keserakahan mereka sendiri. Sementara saya menjalani hidup yang gemilang dan bangga. Dari kisah hidup saya yang penuh air mata dan darah, saya ingin menyampaikan pesan tulus ini kepada semua yang mendengarkan. Terutama para wanita, para saudari, dan adik-adik yang setiap hari berjuang untuk memenuhi peran sebagai istri, ibu, menantu yang baik. Sahabat-sahabat, kita terlahir dan dibesarkan dalam budaya di mana sejak kecil wanita diajarkan bahwa pengorbanan adalah tugas mulia, bahwa kelembutan mengikat dengan kuat, bahwa nilai seorang wanita ditentukan oleh suaminya. Tetapi tidak ada yang mengajarkan kita bahwa pengorbanan jika tidak diletakkan pada tempatnya yang tepat, tidak diberikan kepada orang yang tepat, maka itu bukan lagi cinta melainkan bunuh diri perlahan-lahan. Kita cenderung membakar diri kita sendiri untuk menghangatkan orang lain, dan kemudian dengan pahit menyadari bahwa ketika kita hanya tinggal tumpukan abu dingin, mereka akan dengan kejam menepis kita dan mencari api yang baru. Jangan pernah menjadikan diri Anda lilin yang hanya tahu menyala untuk orang lain. Jadilah matahari, bersinar sendiri, menghangatkan diri sendiri sebelum menyinari siapapun. Pelajaran terbesar yang harus saya bayar dengan masa muda dan nyawa saya untuk menyadarinya adalah pelajaran tentang batasan. Dalam hubungan apapun, baik itu hubungan darah atau hubungan suami istri, jika tidak ada batasan, Anda akan dilanggar. Kita keliru berpikir bahwa melindungi secara finansial, mengurus segala sesuatu dari A sampai Z untuk suami, untuk keluarga suami akan membuat mereka menghormati dan berterima kasih kepada kita. Tetapi kenyataannya adalah ketika Anda memberi terlalu mudah dan terus-menerus, orang akan menganggapnya sebagai hal yang wajar. 100 juta rupiah setiap bulan yang saya berikan kepada ibu mertua tidak membeli kasih sayangnya, melainkan hanya memupuk keserakahan yang tak berdasar dan ketergantungan yang menyakitkan. Kasih sayang sejati tidak pernah dihargai dengan uang kertas. Jika seorang pria hanya bersama Anda karena Anda bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, jika seorang ibu mertua hanya tersenyum kepada Anda ketika ponsel berbunyi notifikasi uang tunjangan, maka bangunlah dari mimpi. Mereka tidak mencintai Anda.
Mereka hanya mencintai nilai-nilai materi yang Anda berikan. Kemandirian finansial adalah senjata pamungkas wanita. Itu adalah baju zirah yang melindungi Anda dari badai kehidupan. Tapi ingat, baju zirah itu untuk melindungi diri Anda sendiri. Bukan untuk Anda gunakan melindungi orang-orang yang bergantung, malas, dan pengkhianat. Pegang erat-erat aset keringat dan air mata Anda. Karena ketika badai datang, hati manusia bisa berubah dalam sekejap mata. Tetapi uang yang Anda hasilkan sendiri, aset yang atas nama Anda, akan menjadi satu-satunya sandaran yang membantu Anda tetap berdiri tegak dan tidak terlempar ke jalan. Satu hal lagi yang ingin saya tekankan adalah jangan pernah takut akan kegagalan. Banyak wanita meskipun tahu suaminya selingkuh, tahu keluarga suami menindas, memanipulasi psikologis, namun tetap menahan diri. Hanya karena takut dua kata cerai. Takut anak-anak tidak punya ayah. Takut orang tua malu di depan tetangga. Takut kesendirian di usia senja. Tapi sahabat-sahabat, hidup dalam pernikahan yang busuk, di mana diri diremehkan, dimanfaatkan, dan harga diri diinjak-injak, itu baru hukuman seumur hidup yang paling menakutkan. Perceraian bukanlah akhir. Itu hanya pintu yang tertutup agar pintu-pintu lain yang lebih besar, lebih cerah terbuka. Pada hari saya membawa koper kecil keluar dari villa bernilai miliaran rupiah yang saya bangun sendiri. Membiarkan para penagih hutang dan kerabat menggerogoti suami yang bejat dan ibu mertua yang tamak. Saya tidak merasa kehilangan apapun. Sebaliknya, saya merasa telah mendapatkan kembali hal yang paling berharga, yaitu kebebasan dan harga diri. Memulai lagi dari nol atau bahkan dari minus. Masih lebih baik 1000 kali lipat daripada terus terperosok ke dalam lumpur kotor. Selama Anda masih punya kesehatan, kemauan, dan harga diri, alam semesta ini akan selalu punya cara untuk mengembalikan apa yang pantas Anda dapatkan. Sama seperti saya saat ini telah menemukan pelabuhan damai yang sejati di samping seorang pria yang tahu menghargai luka-luka saya dan bersiap menyambut kehidupan baru yang penuh cinta. Untuk para wanita yang diam-diam menangis di kegelapan malam, mereka yang merasa buntu di rumahnya sendiri, yang diperas fisik dan mentalnya, kalian tidak sendirian. Kekuatan selalu tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Hanya saja, apakah Anda cukup berani untuk membangkitkannya atau tidak? Hapus air mata. Tegakkan punggung. Dan lihatlah ke cermin. Anda layak dicintai dengan tulus, layak dihargai, dan layak mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini. Jangan menunggu seseorang datang menyelamatkan Anda. Jadilah pahlawan bagi hidup Anda sendiri. Hadirin yang budiman, jika kisah saya hari ini menyentuh sudut tersembunyi dalam jiwa Anda, jika ini memberi Anda sedikit empati, kekuatan, atau perspektif baru tentang nilai seorang wanita, maka mohon tinggalkan suka dan berlangganan saluran ini untuk menyebarkan pesan-pesan bermakna ini kepada lebih banyak orang. Saya sangat berharap dapat mendengar berbagi dan curahan hati Anda di kolom komentar. Pernahkah Anda berkorban terlalu banyak dan kemudian menerima ketidakpedulian? Pernahkah Anda berdiri di persimpangan antara kepasrahan dan keberanian untuk melepaskan? Silakan saja curahkan isi hati Anda. Karena di sini kita adalah keluarga. Tempat luka didengarkan dan jiwa disembuhkan. Durasi video curhat hari ini sudah cukup panjang. Teh di tangan. Saya juga sudah berkurang setengah. Kisah tentang sisi gelap pernikahan saya tutup sampai di sini. Semoga semua wanita yang menonton saluran ini selalu memiliki kepala yang dingin dan hati yang hangat. Semoga kalian selalu cukup berani untuk melindungi diri sendiri. Cukup bijak untuk mengenali mana cinta sejati, mana pemanfaatan, dan cukup berani untuk menciptakan kehidupan yang gemilang dan bangga dengan cara Anda sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan. Selamat tinggal. Semoga Anda memiliki malam yang damai dan sampai jumpa di kisah-kisah curhat yang lebih mendalam berikutnya.